Thank you. Silakan duduk. Oke, selamat malam Jakarta. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini dari pengalaman saya nih. Jadi ini saya sharing aja ya. Penyebab kegagalan di bisnis ini. Wah, biasanya kan penyebab berhasil ya. Sekarang kita balik sekali-kali. Dari pengalaman yang saya lihat ada beberapa poin kenapa orang kurang berhasil atau berhenti terlalu cepat. Sebetulnya dibilang gagal enggak, mengakumulasi tanpa batas waktu. Tapi akhirnya dia berhenti terlalu cepat karena merasa hasilnya nggak maksimal. Ya, kenapa? Hasilnya bisa nggak maksimal. Yang pertama dari pengalaman kurang kerja. Jadi biasanya ini terjadi karena orang tersebut melihat bahwa ini bisnis iseng-iseng, bisnis untung-untungan. Siapa tahu hasilnya besar, dapat mobil mewah. Jadi saya join, saya coba jalanin. Kalau untung nih, kalau kamu hoki di TRC, kalau hoki di Unicorn ini, kamu akan bisa sukses. Banyak orang berpikir seperti itu. Jadi akhirnya waktu dia jalannya juga setengah hati. Pas mau lagi presentasi nyetel, film India kesukaan saya. Langsung telepon di cancel. Lagi mau follow up, hujan rintik-rintik, dingin rintik-rintik gitu ya. Wah ini mah paling enak ngopi terus tidur. Telepon di cancel. Oke? Mau PP, ban motor bocor misalkan. Wah ini pertanda nggak boleh berangkat. Betul nggak? Pertanda nggak boleh berangkat. Wah ini mah pertanda baik ini, nggak jadi. Dan segala macam hal yang lainnya. Saya ingin memberikan gambaran bahwa setahu saya ini, kalau Anda kerja masih serius nggak, Bapak Ibu? Kerja sama orang maupun buka usaha sendiri, Anda pasti serius nggak? Pasti serius. Kalau Anda masuk kantor pagi-pagi hujan rintik-rintik, mau nggak mau Anda harus masuk, betul? Ya boleh lah bolos. Besoknya kalau hujan rintik-rintik lagi gimana? Bolos lagi. Besoknya lagi kok gitu gimana? Ya terpaksa masuk kan? Kalau ban motor Anda bocor gimana? Tetap berangkat atau bos, saya sudah diberi pertanda bos, bahwa hari ini saya boleh cuti. Nggak akan bisa diterima itu. Anda punya bisnis, janjian semua sama seorang klien yang sangat penting dengan orderan yang besar sekali. Bos, ikan mas koki saya mau melahirkan. Pak, maaf sekali pak, nggak masuk akal kan gitu. Tapi kadang-kadang alasan yang sangat kecil yang kita bisa ketawa sekarang, itu bisa menahan kita untuk menjalankan bisnis ini secara serius. Anda yang ini yang mahasiswa kos-kosan, mau berangkat temennya ngajak main kartu. Oh itu simpel itu hal yang sangat simpel. Tapi kadang-kadang godaannya besar, betul nggak? Hal-hal kecil seperti itu. Karena apa? Biasanya kadang-kadang orang tidak melihat bahwa ini bisnis serius. Ini iseng-iseng berhadiah. Syukur-syukur berhasil. Seperti Pak Edo, seperti Pak Suprato, seperti Pak Andi, dan seperti yang lain-lain, ya kan? Mereka tuh untung. Saya akan tunjukkan nanti bahwa bisnis ini bukan untung-untungan. Ya, jadi yang pertama yang saya lihat adalah mereka kurang kerja, karena mereka merasa, melihat, atau belum ngerti ya. Kalau saya selalu bilang orang tersebut belum tahu bahwa ini adalah membangun bisnis. Kalau nggak percaya silakan Anda coba bisnis apapun, mau jualan jeans, mau buka toko, mau apa juga, pasti harus dibangun secara serius. Kerja juga mesti seperti itu. Kalau enggak mungkin Anda dalam waktu tiap bulan pindah kerja kali, dipecatin terus soalnya. Kalau lagi mood masuk, kalau nggak mood nggak masuk gitu. Oke, nah, itu mah akan keluar dalam waktu cepat. Ya, yang pertama yang saya lihat kurang serius kerjanya. Ada halangan yang kecil aja gitu ya langsung mundur. Baru jalan ke Sandung tuh, wah ini pertanda nih dan segala macam. Ya, itu yang pertama kerjanya kurang. Kalau Anda bisa lihat sekali lagi bahwa bisnis di luaran sana untuk membangun harus serius. Kerja juga mesti serius. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjanya sudah hebat, Mak. Wah, saya nih, Pak, kalau pulang kantor, saya masih part time. Pulang kantor, wah kesono kemari, wah saya gila-gilaan, Pak. Tapi kok gitu-gitu aja, Pak, ya perkembangannya. Kenapa ya? Nah, ini yang kedua. Cara kerjanya. Ya. Cara kerjanya bagaimana? Banyak orang bekerja keras luar biasa. Ini saya sering memberi contoh seperti ini. Anda di Jogja, Anda masih hafal peta Jawa? Tahu ya Jogja sebelah mana? Misalkan Anda mau lomba lari maraton menuju Surabaya. Ya, akhirnya Anda fitness tiap hari, minum Cordyceps, kalsium, latihan, dan hari yang ditentukan tiba, dan Anda sudah ancang-ancang pakai pakaian olahraga yang terenak, terbaik, sepatu yang terbaik, dan Anda lari. Anda lari sekuat tenaga, perlu bercucuran berhari-hari, dan akhirnya Anda pas udah sekian hari kemudian Anda iseng-iseng tanya orang, Mas, Surabaya sebelah mana? Ini mah Bandung, Pak. Kebayang? Itu ya. Jadi kerja kerasnya nggak kurang-kurang, arahnya aja. Kebayang ya? Banyak orang seperti itu juga. Kerja kerasnya luar biasa, tapi nanti dulu arah juga menentukan. Kecepatan tanpa arah percuma. Anda kerja keras loh. Kadang-kadang orang merasa, wah keringat saya ini sudah 3 ember setiap hari Pak. Kok diperes pakaian saya ini? Tapi kok gitu-gitu aja? Mungkin cara kerjanya. Ya, dan akhirnya orang tersebut biasanya tumbang di tengah jalan. Jadi itu peribahasa yang sangat menyakitkan. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Kan sayang sekali toh. Saya yang paling menyayangkan orang-orang yang seperti ini. Sudah kerja keras kok
masih belum bisa maksimal gitu loh. Ya, karena kebanyakan tidak melakukan cara kerja yang dianjurkan. Nah, nanti gimana cara kerjanya? Kita akan bahas belakangan. Nah, ada lagi nih. Saya ini kurang apa, Pak? Semua yang disarankan saya ikutin, Pak. Saya kerja keras luar biasa, Pak. Tapi kok masih begitu-begitu aja. Nah, ini yang ketiga nih. Ini penting juga nih. Kurang doa, Pak. Betul, ya kan? Kita semua tahu. Jadi jangan lupa berdoa. Kan orang bilang ora et labora. Nah, itu 3 hal yang menurut saya kadang-kadang orang miss di salah satu. Ya. Nah, pada M kali ini saya akan mencoba menyoroti mengenai cara kerjanya. Ya, kalau soal kerja keras, kalau Anda pernah kerja atau pernah bisnis, biasanya sih orang udah tahu bahwa ya namanya bangun bisnis atau kerja ya seperti itu, mesti serius dong. Boleh part time? Boleh. Saya sendiri part time 6 bulan. Saya baru bulan ke-7 full timer. Tapi bukan part time yang asal gitu. Part time yang serius. Boleh part time? Boleh. Kita bukan melakukan bisnis ini di jam kerja loh, bukan. Melakukan bisnis ini di luar jam kerja, tapi serius. Yang dikurangin apa? Waktu-waktu santai. Nah, itu sayangnya di situ. Jadi kok misalkan dulu pacaran seminggu 5 kali gitu. Sekarang 1 kali dulu aja. Ya, tapi tenang aja, nanti setahun 2 tahun kemudian Anda pacarannya di Cina, pacarannya di Eropa dan segala macam, kan gitu. Ya. Jadi bukan dihapus sama sekali, jangan. Ya, misalkan Anda setiap hari nonton TV 5 jam. Wah, telenovela dari A sampai Z hafal semua. Gosip artis mau yang mana? Wah, mungkin Anda hafal semua. Ya, sekarang dikurangin 15 menit aja. Sisanya untuk presentasi follow up atau ikut pertemuan. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, hal seperti itu yang dipakai. Jadi boleh part time tapi maksud saya serius. Nah, bagaimana cara kerja yang dianjurkan oleh Unicorn? Oke. Nah, dari pengalaman saya pribadi, membangun bisnis ini, cara kerjanya itu ada 2 jalur yang sangat berbeda. Jadi Anda perlu hati-hati, jalur mana yang Anda ambil. Jalur yang pertama adalah jalur pembangunan aset. Jalur yang kedua, jalur bukan membangun aset. Biasanya orangnya nggak sadar. Biasanya kadang-kadang cuma sekedar mengejar peringkat atau mengejar reward biasanya. Ya, jadi setelah dapat BMW, wah, tugas selesai. Oke, perjuangan selesai. Padahal menurut saya yang namanya reward itu kan bonus tambahan. Ya, cuman kalau tambahnya ternyata BMW, ya apa boleh buat, diterima aja kan gitu. Tapi itu sekali lagi itu tambahan. Jadi fokus kita jangan ke sana. Loh, itu bagus, oh penting, oh iya jelas sekali penting gitu. Ya, tapi fokus utamanya kok menurut saya aset. Keunggulan bisnis ini adalah pembangunan aset. Dari pembangunan aset Anda bisa mendapatkan waktu, time freedom, oke, financial freedom dan seterusnya. Kalau cuma sekedar beli, misalkan beli mobil mewah, misalkan Anda beli BMW, saya pikir di bisnis lain juga bisa. Ya, tapi tidak semua bisnis bisa membangun aset. Jadi sebetulnya menurut saya keunggulan utama bisnis ini adalah pembangunan aset. Keunggulan utama. Jadi alangkah sayangnya Anda sudah bekerja keras tapi arahnya bukan membangun aset. Karena sebetulnya keunggulannya itu. Nah, 2 jalur ini beda sekali. Oh, beda sekali. Sangat-sangat beda, bertolak belakang. Itulah kenapa sekarang TNC di Indonesia sudah kurang lebih berapa? 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun. Anda pasti akan ketemu orang yang sudah pernah tahu soal TNC, sudah dengar soal TNC, atau malah sudah pernah tetangganya join kali, atau gimana. Anda pasti akan sering ketemu. Jadi kalau Anda ketemu orang sudah pernah tahu TNC, belum, oh kok belum tahu sih? Kemana aja gitu. Oke, tapi Anda kan ketemu banyak orang, betul nggak? Iya, sudah pernah, oh TNC, oh tahu kalsium kan? Kemarin saya presentasi, oke, seorang ibu, dia cerita, oh produknya bagus sekali, saudara saya pakai dan bagus sekali, dia udah pernah dengar. Jadi itu akan sering kita temukan. Nah, masalahnya kita juga akan sering mendengar seperti ini. Tetangga saya, oh tetangga saya sudah pernah ikutan Pak. Oh lah 3 tahun nggak dapat apa-apa itu Pak. Oke, jawabannya gimana? Wah, cara kerjanya gimana Bu? Oke, jalurnya bisa berbeda ini. Jalur apa yang dilakukan? Itu seperti misalkan apa universitas terkenal, UI atau ITB gitu. Oh, semua orang tahu, wah universitas bagus gitu. Terus Anda mau kuliah di sana. Tetangga Anda bilang, "Halah, ngapain kuliah di sana?" Itu loh. Si A kuliah di sana 2 semester DO. Jadi ngapain kuliah di situ? Anda ngikutin caranya nggak? Tentu nggak. Cara kerjanya berbeda soalnya. Yang lulus ada, wadah banyak. Yang nggak lulus ada juga. Nah, tinggal Anda mau yang mana? Betul nggak? Ya. Sekali lagi cara kerja berbeda, hasilnya berbeda. Jadi Anda bisa katakan, oh itu mungkin ya dia cuma jualan aja, jadi nggak bisa besar. Nah, ini ada cara kerjanya nih. Nah, Anda bisa ceritakan, oke? Jadi intinya sekali lagi ada 2 jalur. Ada 2 jalur untuk pembangunan aset dan tidak. Dan saya, kalau saya pribadi dari awal saya mengambil jalur pembangunan aset. Saya kepingin tidur dan penghasilan datang, itu kan nomor satunya. Ya, saya pengen suatu saat namanya manusia kalau terjadi sesuatu dengan saya, anak istri saya penghasilan masih dapat. Gitu. Itu kepinginan saya.
Ya, saya nggak tahu dengan Anda. Tapi kalau kita mau bicara pembangunan aset, nah itu yang akan kita bahas malam ini. Kalau Anda pengen punya aset yang besar, yang akan jalan terus, oke, yang bisa nanti kita wariskan, ya kok saya bilang seharusnya itulah yang harus Anda bangun. Jadi kalau Anda masih sekedar jualan segala macam, lu nggak apa-apa, bukan salah. Oh bukan salah itu. Anda tidak menyentuh keunggulan utama dari bisnis ini, yaitu pembangunan aset. Gitu. Nah, mengenai pembangunan aset ini gimana, Pak? Ini seperti kita masuk ke hutan belantara yang belum ada yang pernah orang memasuki, kata orang hutan perawan. Anda bawa parang satu, membabat hutan sendirian. Susah, sulit sekali. Kadang-kadang sudah jauh, sarang harimau. Balik lagi. Sudah jauh lagi, jurang. Balik lagi. Ke sono lagi, sarang ular. Terus saja bolak-balik seperti itu, baju compang-camping, kelaparan, kehausan. Akhirnya ketemu jalan keluar. Begitu nongol, wah ada BMW, ada kapal, pesawat, ada villa dan segala macam. Oke, nah leader-leader di unicorn ini memetakan jalan untuk keluar menuju aset tadi. Kita tidak perlu untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh upline kita. Kalau mau gimana? Silakan. Tapi untuk apa gitu loh? Ya nggak? Orang bilang pengalaman adalah guru yang baik gitu kan? Ya, tapi masa tetangga kita masuk sumur, nggak percaya katanya sakit kok kecemplung, nggak ada airnya di bawah, siapa yang nyoba dulu? Kan harus dialamin dulu dong. Pengalaman adalah guru yang terbaik kan? Masuk dulu gitu. Nggak ada waktu. Pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik, ya kan? Jadi kita lihat juga pengalaman orang lain, jangan cuma pengalaman sendiri, digabungkan, ya. Nah, leader-leader unicorn sudah melakukan pembukaan hutan tersebut, sudah melakukan pembangunan aset tersebut, dan sudah mencoba berbagai macam cara untuk membangun aset tersebut. Dan akhirnya leader-leader unicorn memberikan checkpoint untuk kita, ya. Kita tinggal ngikutin. Sekali lagi, ini bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan, bukan. Kalau Anda mau nekat buka jalan sendiri, silakan. Tapi sekali lagi, kalau mengenai lomba lari yang tadi, Anda begitu nyampe dari Jogja ke Surabaya, Anda nyampe Bandung. Untuk kembali ke Surabaya harus lewat Jogja dulu nggak? Anda kebayang berapa tenaga yang dihabiskan hanya untuk kembali saja? Belum lagi tenaga yang dihabiskan untuk menuju jalan yang sebenarnya. Jadi berapa banyak waktu dan tenaga yang tersia-sia. Dan akhirnya orang biasanya setelah sampai Bandung, tumbang di tengah jalan. Akhirnya bilang, petanya Jawa ini nggak bener kok, harusnya Surabayanya sebelah sini, betul nggak? Akhirnya yang menyalahkan semuanya, kecuali diri sendiri. Semuanya disalahin. Coba Surabaya di sini kan saya sudah menang, Bandungnya harusnya sebelah sana dong. Ya, siapa yang bikin petanya ini, yang bikin pulau ini? Nah, terus macam-macam gitu, ngerti maksud saya? Jadi kesalahan sendiri akhirnya semua disalahin gitu loh. Semua disalahin. Tiansinya sih, Mr. Lee-nya sih, presiden kita sih, tukang bakso di depan sih, sopir taksinya sih, semuanya disalahin. Prospek saya sih, semuanya disalahin. Itu sering terjadi, ya. Jadi kalau kita melakukan bisnis ini dengan benar, itu kan jauh lebih enak. Kita tinggal mengikuti checkpoint yang ada. Nah, checkpointnya seperti apa? Ya, kalau di unicorn ini sekarang diberikan 3 checkpoint. Oke, core person, core leader, dan Excel. Itulah checkpoint yang kita bisa ikutin sehingga kita bisa membangun aset. Oke, nah masalahnya apa? Di bisnis ini kan orang bisa naik bintang, bisa. Jelas-jelas waktu presentasi tertulis, akumulasi tanpa batas waktu. Tapi kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa terjebak di situ. Jadi itu kelebihan, oke. Tapi kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa terbuai dengan itu. Ya, dan kalau Anda terbuai dengan itu, grup Anda akan kecil, bonus Anda akan kecil, rewardnya akan lama dan panjang sekali. Oke, jadi bintang masih naik. Jadi kok grup Anda ada yang meledak, ditanya, call leader nggak, Excel nggak, karena itu menentukan, bukan sekedar omset, bukan sekedar current penting, jelas, ya, current itu pondasinya. Tapi Anda harus pastikan bahwa perkembangan yang terjadi bukan cuma bulan ini. Anda pengen grup Anda berkembang bukan cuma bulan ini kan? Semoga kebayang. Jadi Anda kepengen grup Anda bulan depan juga tetap berkembang, tahun depan juga tetap berkembang, 2 tahun lagi tetap berkembang, 10 tahun lagi tetap berkembang, ya. Nah, itulah kenapa unicorn memberikan pondasi-pondasi di sini, memberikan checkpoint-checkpointnya, supaya akan terjadi duplikasi dan grup Anda akan bisa berkembang sampai nantinya, ya. Bintang pasti akan nyampe, reward Anda pasti nyampe. Sering dikatakan Anda tanda tangan join, itu sebetulnya Anda sudah pasti dapat mobilnya. Tinggal Anda mau ambilnya kapan gitu kan. Ada yang 1-2 tahun, ada yang 2-3 tahun, ada yang 4-5 tahun, ada yang 50 tahun kali, ada yang keturunan berikut. Iya, kalau lambat sekali, maksudnya udah pasti karena akumulasi tanpa batas waktu. Oke, tapi satu hal, bangunlah pondasi untuk aset Anda. Kalau peringkat dan reward pasti nyampe, tapi aset belum tentu terbentuk. Tergantung bagaimana Anda membangun bisnis ini. Nah, untuk pembangunan aset di unicorn ini, dari pengalaman saya ada 3 hal penting yang kita perlu lakukan bersamaan. 3 hal. Ini dilakukan bersamaan. Kalau salah satu perkembangannya tidak akan bisa cepat. Apalagi kalau Anda ngejar setahun 2 tahun bintang 8. Setahun lah, saya ambil yang setahun bintang 8. Oke, kalau Anda presentasi saya bilang 1-2 tahun bintang 8.
Mungkin nggak Pak? Oh mungkin sekali, banyak yang sudah melakukan itu. Bahkan rekor-rekor bertumbangan kan, rekor-rekor tambah lama tambah cepat gitu. Ya, nah ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau Anda pengen perkembangannya bagus. Yang pertama adalah pembelajaran. Jadi segeralah menjadi seorang core person. Kalau Anda lihat checklist di core person itu semuanya pembelajaran, betul nggak? Dan semuanya menujunya ke diri sendiri. Kecuali yang 8 kali presentasi. 8 kali presentasi juga itu latihan, ya kan? Toh cuma 8 kali. Oke, di situ Anda disuruh baca buku, disuruh dengerin kaset, disuruh langganan Netpi, disuruh bikin daftar nama, disuruh bikin dreambook, semuanya sendiri. Ya, itu untuk pembelajaran. Karena apa? Anda semua mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan mungkin, dan biasanya sih, bisnis ini adalah hal yang mungkin berbeda sekali dengan apa yang Anda kerjakan sehari-hari. Mungkin Anda seorang manajer di sebuah perusahaan, oke, di bidang misalkan manajer bagian mesin misalkan, nggak ada hubungannya dengan bisnis ini. Apa hubungannya mesin dengan kalsium? Nggak ada. Ya, Anda mungkin seorang juara dunia renang misalkan, dan Anda join di bisnis ini, Anda kembangkan aset, nggak ada hubungannya. Latar belakang Anda kebanyakan hampir semua bisa dikatakan atau bisa dikatakan semua berbeda dengan cara kerja di bisnis ini. Nah, kebanyakan orang mencoba menerapkan cara kerja di masa lalunya atau di keadaan sekarang di bisnis ini. Tidak jalan. Misalkan Anda seorang pemilik pabrik misalkan, Anda punya 1000 pegawai. Dengan sangat mudah Anda akan bilang, ya kumpul. Yang tidak join sekarang, besok keluar. Join nggak semua? Oh join semua Pak. Nggak ada yang berani bantah. Tapi apakah itu bisa jalan? Enggak. Karena tidak bisa diduplikasi. Pegawainya nanti akan di rumah ngumpulin keluarganya. Ya, dia ingat di kantor digituin. Ya kan? Tetangga-tetangganya dikumpulin. Join semua, kalau nggak besok keluar dari kampung. Malah dipukulin. Ngerti maksudnya? Itu nggak bisa diduplikasi. Jadi kita perlu belajar. Nah, kadang-kadang belajar ini satu hal yang sulit. Dan yang membentengi kita adalah satu hal yang kadang-kadang disebut, yang sering sekali disebut gengsi. Saya ini S5 mas, masa disuruh belajar apa sih ini, kaset, datang pertemuan apa sih ini? Saya ini kok di kemana-mana diundang dibayar loh. Masa ini OPP suruh bayar? Ada yang seperti itu. Nah ini mungkin saya sedikit memberikan gambaran. Anda tahu pemain bola yang paling terkenal sekarang siapa? Yang paling mahal? Misalkan Ronaldinho ya. Yang nggak ngerti ya itulah namanya, yang nggak ngerti. Dari Brasil. Gajinya besar sekali ya, betul nggak? Apalagi kok dirupiahkan, nolnya banyak sekali tuh. Ya kan? Misalkan dia jago sekali main bola, jelas. Dia mau ikut perlombaan bikin martabak. Oke? Dia mau belajar sama tukang martabak itu, tukang martabak yang kemarin waktu 17-an menang lomba martabak. Kira-kira kalau si Ronaldinho bikin martabak sama tukang martabaknya, jagoan mana? Kalau dia mau pinter bikin martabak, dia harus mau belajar nggak ke tukang martabaknya itu? Padahal mungkin penghasilannya si Ronaldinho, misalkan ini ya, sejam itu ngalahin penghasilan si tukang martabak setahun kali. Tapi kalau dia pengen jadi jagoan bikin martabak, dia harus mau belajar. Oke? Karena apa? Bidangnya berbeda, itu aja. Seorang juara tenis tingkat dunia, kalau mau main basket, belajar lagi dari nol, karena bidangnya berbeda. Ya. Jadi sekali lagi, untuk pembelajaran ini, masukan dari saya adalah ini nggak ada hubungannya dengan gengsi. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan gengsi. Ya, saya memiliki upline saya ini lebih muda 3 tahun dari saya, perempuan, ya kan, istrinya Pak Luis. Oke, tapi saya banyak belajar dari beliau, Bu Veve. Ya, nah kadang-kadang jadi sulit. Wong saya di kampus tuh saya ngajar kok, ya kan, saya kan asistennya. Terus sekarang di bisnis kebalikan, saya harus belajar, kan lucu. Apalagi cowok masa belajar sama cewek gitu ya, yang masih punya ego begituan. Iya. Kadang-kadang egonya keluar. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih penting mana? Aset atau ego? Lebih penting mana? Impian saya, untuk keluarga saya, time freedom saya, jalan-jalan ke luar negeri saya, rumah impian saya, atau ego? Kalau saya, ego itu nomor 1432. Oke? Kita lihat, ini arahnya kemana? Kita belajar untuk kebaikan kok, bukan untuk kejahatan atau gimana, bukan. Jadi gengsi ego kantongin dulu. Maulah kita untuk belajar. Nah itu kadang sulit, merendahkan hati untuk mau belajar, itu kadang sulit sekali. Dan di bisnis ini kita perlu, karena ini hal yang berbeda dengan pekerjaan kita sehari-hari. Meskipun saya dulu pernah menjalankan semacam ini juga, ya mirip-mirip lah bulat-bulat, tapi beda sekali cara kerjanya. Ya, jadi kita itu kadang-kadang bikin sulit. Oke, kalau Anda pengen perkembangan grup Anda bagus, kita perlu mau untuk belajar, kemauan untuk belajar. Semua sering mengatakan belajar adalah seumur hidup, ya kan? Apa salahnya kita belajar lebih banyak? Dan Anda bisa lihat apa yang diajarkan di bisnis ini, melewati kasetnya, buku-bukunya, pertemuan-pertemuannya adalah hal positif. Ya kan? Bukan hal yang negatif. Lah kalau kita tahu sesuatu yang positif, ya kenapa nggak kita pelajari? Dan saya pribadi, saya banyak sekali belajar dari bisnis ini. Oke? Yang pertama, kita harus lakukan adalah pembelajaran.
Dan mungkin itu akan berlanjut selamanya. Orang bilang belajar itu sampai meninggal kok, betul nggak? Ada sebuah cerita seorang, saya agak lupa ya, orang terkenal di penjara, dihukum mati, besoknya mau dihukum mati, sehari sebelum dihukum mati, dia masih belajar main seruling. Main alat musik apa, saya lupa, seruling kok nggak salah. Waktu ditanya, ngapain belajar seruling besok juga dihukum mati? Nah, minimum kan saya bisa main seruling sehari. Oke? Nah, itulah yang harus kita pegang gitu loh. Maksudnya kita harus mau belajar, berkembang lebih baik setiap hari. Ya nggak? Mungkin nggak bisa berubah langsung, kita terbang gitu. Mungkin nggak bisa. Tapi minimum setiap hari kita bisa menjadi sedikit aja lebih baik. Mengenai pembelajaran itu, kalau Anda lihat syarat dari core leader, itu kita dari 10 frontline ada 4 core person, betul nggak? Untuk belajar ini, saya sangat menyarankan Anda sesegera mungkin untuk menjadi seorang core person. Sesegera mungkin. Berapa lama? Terserah Anda. Terserah Anda berapa lama Anda mau mencapai core leader, Anda kapan mau mencapai bintang 8. Semakin cepat, semakin cepat. Kenapa? Karena yang terdekat dari core person menjadi ke core leader. Core leader mempunyai 4 orang core person. Gimana caranya? Kalau Anda belum core person, Anda memberitahukan grup Anda supaya dia core person. Ayo core person, ayo core person. Bapak udah belum? Belum. Tapi kamu ayo core person. Mau nggak kira-kira? Nggak akan mau. Karena bisnis ini bukan bos, tapi leadership. Bukan tipe bos, tapi tipe leader. Leader itu melakukan, itu bedanya. Leader melakukan dulu, grup akan ngikut. Jadi kita mesti melakukan dulu. Jadi artinya semakin cepat Anda core person, semakin cepat grup Anda akan core person juga. Semakin lama Anda core person, semakin lama juga grup Anda core person. Oke, kalau semakin lama grup Anda core person, lah kapan Anda mencapai impian-impian Anda? Semakin jauh. Ya, jadi secepatnya Anda menjadi seorang core person, secepatnya. Kalau bisa besok gitu. Pak kan yang paling lama apa biasanya? Baca buku, betul nggak? Baca buku. Ya, kan habisin aja secepatnya. Saya nggak bilang cuma di gitu ya, jangan. Bukan, itu bukan membaca itu latihan kecepatan tangan. Tapi maksudnya dibaca beneran sampai habis. Kalau bisa sehari habis 1, besoknya 2 hari habis 2 buku, boleh. Setelah itu diulang, baru per bab. Kalau Anda baca bukunya secara teliti, di situ juga dikatakan seperti itu, betul nggak? Bacalah buku ini cepat-cepat sampai habis. Setelah itu bacalah setiap hari sebab. Itu maksudnya. Jadi dengan Anda menghabiskan 2 buku itu minimum 2 conteng sudah. 2 checklist core person lewat. Dan itu yang paling lama, sering. Apalagi yang tipe yang jarang baca buku. Terutama yang sanggun-sanggun gitu kan. Kok baca kok buka, bluk, matanya nutup, plek. Ya kan? Kalau melankolis kerjanya baca buku terus. Tapi jangan lupa presentasi ya. Melankolis kan senangannya baca buku tuh. Tapi baca doang nggak pernah jalan gitu. Ya, tapi semoga bukan Anda nih melankolis yang lain ini. Ya, itu bukan melankolis yang di sini, yang lain kali. Oke. Jadi pertama soal pembelajaran. Kita harus mau belajar. Jadilah seorang core person. Core person arahnya memang disuruh untuk belajar. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan bersamaan juga dengan belajar. Lah kalau belajar doang kan nggak kapan berkembangnya. Biasanya yang melankolis nih. Wah, kalau Anda masih nggak ngerti sanguin, melankolis, koleris, flekmatis apa, bacalah buku Personality Plus ya, di situ bagus sekali. Bagi yang melankolis kebanyakan nih, kepenginnya mempelajari dulu semua baru jalan, betul nggak? Ada yang melankolis di sini? Pak, saya harus mempelajari mengenai cara presentasi detail dulu. Saya harus mantap dulu baru saya jalan. Ada yang gitu nggak pasti? Ada biasanya. Yang melankolis itu. Ya. Itu agak kurang tepat diterapkan di bisnis ini. Jadi kita sambil belajar harus sambil jalan. Kenapa? Kalau Anda mempelajari secara detail sampai Anda mau jalan. Misalkan berapa lama? Sebulan? Sebulan misalkan. Waktu Anda punya grup, apa yang diikuti grup Anda? Grup Anda harus belajar dulu sebulan baru jalan, betul nggak? Lah kapan Anda bintang 8? Duplikasinya kan lambat sekali. Nanti Anda bikin universitas Tianzi, bukan bikin grup God Lion. Oke, jadi akan jauh terlalu lambat. Ya bukannya nggak boleh ya, tapi akan lambat. Akan lebih bagus kita belajar sambil kita jalan. Ya. Yang kedua nih, nah ini jalannya nih. Lakukanlah bersamaan. Kita perlu belajar, oh jelas, tapi sambil jalan. Apalagi Anda punya upline, kan bisa dibantu oleh upline Anda. Sambil Anda belajar, sambil Anda jalan, yang salah-salah masih bisa dibantu oleh upline Anda. Ya. Yang kedua nih, melebar ke kanan atau ke kiri, sama aja lah. Pokoknya intinya nambah front line, nambah kaki. Ya, sangat disarankan di awal, sesegera mungkin Anda mempunyai 10 front. Untuk apa? Menuju core leader. Sebentar lagi ada core leader weekend, pastikan Anda ada di sana, karena itu acara yang sangat luar biasa. Fun, Anda ketemu leader, bisa santai-santai dengan mereka, banyak belajar juga, belajar dan bersenang-senangnya setara. Ya, makanannya juga biasanya enak-enak. Bagi yang senang makan. Oke, ada permainan dan seterusnya ya. Itu core leader weekend. Nah, Anda perlu melebar. Segeralah punya 10 front line. Oke, 10 front line. Kenapa? 10 front line ini merupakan sumber dari checklist yang lain di core leader. Kalau Anda masih ingat core leader ada beberapa checklist, betul? Salah satunya adalah mempunyai 10 front line. Nah, checklist yang lain itu akan tercapai kalau Anda punya 10 front line. Kalau Anda punya 10 front line, akan ada 4 yang core person. Oke? Itu akan keluar kalau Anda punya 10 front line.
Nah kebanyakan baru punya 4, ditendang-tendang supaya conversion. Nggak bisa. Ada orang yang mau cepat, ada orang yang maunya lambat. Kita nggak bisa maksa orang. Pertanyaannya, Anda mau ngembangin bisnis ini cepat atau lambat? Kalau Anda mau cepat, Anda harus kerjasama dengan yang mau cepat juga. Nah kadang-kadang di posisi tertentu orang baru bisa lambat. Jadi Anda perlu punya 10 minimum. Itu diambil dari statistik. Angka 10-nya dari mana? Kenapa nggak 9,5 atau 10,5? Itu statistik. Dari perkiraan 10, kalau Anda bangunnya dengan cepat, itu akan ada 2 yang cepat perkembangannya di grup Anda, dan akan 2 kaki lagi yang perkembangannya lumayan. Sisanya biasanya nambah-nambah. Ya penuh-penuh lah supaya 10, supaya nggak bolong gitu loh. Nambah omset gitu. Konsumen, ada seperti itu. Ada yang join sekarang tapi baru aktifnya abad depan gitu, ada juga. Ya, tapi Anda mau yang cepat kan gitu. Jadi punyailah 10 frontline secepatnya, karena itu merupakan sumber checklist yang lain. Jadi kalau Anda pengen jadi core leader, yang harus Anda selesaikan nomor 1 adalah punyalah 10 frontline dulu. Yang lain akan ngikutin. Terus kemudian 10 frontline ini merupakan sumber penghasilan Anda di awal di bisnis ini. Ingat, bintang 3 sponsori bintang 3 adalah 485. Itu kelebihan di Tiansi. Di awal Anda baru jalan sehari juga bisa sponsori 1 orang bintang 3, Anda dapat 485. Anda kalau dalam sebulan sponsori 2 orang bintang 3 udah 1 juta. Kalau saya hitung-hitung pengeluaran Anda di awal menjalankan usaha ini nggak akan lewat dari 1 juta, betul nggak? Seluruh pertemuan, seluruh buku di awal Anda sebulan beli 2 buku lah misalkan, Anda hitung aja. Seluruh pertemuan, OPP, NDT, EM, VS, apalagi kaset, net fee, dibagi loh ya per bulannya berapa, ditambah ongkos telepon segala macam, nggak akan lewat dari 1 juta. Oke? Jadi dengan bisnis ini Anda bisa menghidupi bisnis ini sendiri sebetulnya kalau Anda jalannya benar. Jadi frontline ini di awal menjadi sumber penghasilan Anda. Oke, sampai nantinya dari kedalaman akan memberikan penghasilan yang cukup besar juga, dan nantinya besar sekali. Di awal frontline ini lumayan, tapi di akhir Anda nge-front juga sama yang dari bawah kalah jauh. Saya nambah front gitu misalnya tuh ya nggak terlalu kerasa gitu, ya lumayan sih tapi nggak terlalu kerasa dengan dari kedalaman. Tapi untuk awal frontline itu penting sekali, karena itu darah segar. Kalau Anda terima bonus misalkan 2 juta gitu, seneng nggak sih? Daripada buka 20.000 gitu. Seneng mana kira-kira? Seneng mana? Kalau Anda bonusnya gede, 1,5 juta, 2 juta, bonus di awal di bisnis ini loh ya, oke? Anda seneng, karena seneng kerjanya lebih bagus, kerja lebih bagus hasilnya akan lebih besar. Kalau kerjanya lebih besar, bonusnya akan lebih besar juga, lingkaran. Kalau bonusnya kecil, kerjanya berkurang, karena kerja berkurang, hasilnya berkurang, karena hasilnya berkurang, bonusnya berkurang juga, muter juga nih lingkaran. Oke? Nah banyak orang tuh di awal, bulan pertama sponsorin 4 orang, duduk. Bulan kedua ditunggu Pak. Ini kok 8 kan saya good lion. Betul nggak? Jadi akhirnya bulan kedua bonusnya terjun bebas. Belum saatnya berhenti cari frontline. Ya, karena sekali lagi nggak semua orang mau jalan. Semakin orang dipaksa, semakin orang Anda tekan, semakin orang Anda tendang, semakin ngamuk sama Anda. Ya nggak? Ya, jadi penting sekali untuk punya frontline yang banyak. Karena itu sumber penghasilan di awal. Ya sedikit banyak kita bicara nih bisnis ya ada duitnya lah gitu. Ya ada di awal tuh orang suka salah. Dia berhenti cari frontline. Padahal di awal frontline itu besar sekali. Ya, seorang 485, seorang bintang 3 itu lumayan sekali. Minimum untuk ongkos-ongkos segala macam ketutup. Itu untuk di awal sebelum nantinya bonus Anda besar. Terus kemudian buat apa 10 frontline ini? 10 frontline ini untuk mencari tempat terenak untuk menggali ke dalam. Ya. 10. Kalau Anda punya stok yang banyak, Anda milihnya enak. Anda pernah nggak ketemu orang yang pulang dari OPP, join langsung dia bilang, "Oke, Pak, saya akan kerja keras luar biasa, pokoknya saya harus setahun bintang 8, yes, tes. Dan itu hari terakhir Anda ketemu dia. Pernah nggak? Ditelepon nggak diangkat, nitip pesan nggak pernah dibales, SMS selalu pending, hilang kontak. Entah kenapa sih, kita juga nggak tahu. Ada orang seperti itu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ingat, suatu saat dia akan balik. Mungkin nanti tahun 2100 berapa gitu. Oke, bercanda ya. Tapi maksudnya ada orang yang mau cepat, ada juga yang enggak. Ya, kalau Anda punya banyak stok, Anda kan lebih enak untuk kerja ke dalam nantinya. Anda kan ketemu orang-orang yang mau kerja serius, betul nggak? Yang mau presentasi, yang ke VS bawa banyak orang. Anda belum nelpon, dia nelpon duluan. Kapan mau meeting gitu? Ada nggak? Ada. Ada juga yang ditelepon-telepon ngilang terus. Ada. Oke. Nah, kalau Anda punya stok banyak, Anda milihnya jadi enak. Kalau Anda mau cepat, Anda bisa. Karena stoknya banyak. Kalau stoknya sempit, mau nggak mau Anda harus kerjasama dengan 4L. Lu lagi. Nggak bisa ganti, nggak ada lagi. Ya nggak? Terus yang paling bahaya adalah kalau Anda punya terlalu sempit, grup Anda jadi sombong. Kalau gue nggak naik jadi bintang 4,
lo nggak bintang 5, jadi jangan macam-macam. Betul nggak? Itu nggak akan diomongin, tapi sikapnya seperti itu. Sikapnya seperti itu. Nah kalau udah seperti itu bahaya. Jadi hidup Anda tergantung sama dolen Anda kan? Jadi dolen Anda bilang, oke, besok tolong bawain soto 2 ya ke rumah saya. Jangan macam-macam loh. Saya nggak naik peringkat, kamu nggak naik peringkat loh. Betul nggak? Ya. Jadi impian kita, dream kita tergantung sama dolen kita ini, yang kebetulan kurang ajar. Itu akan terjadi kalau Anda kelebarannya kurang. Anda terpaksa ngikutin dia. Oke, jadi kalau dia lambat ya Anda terpaksa harus lambat. Nggak ada pilihan, apa boleh buat? Akhirnya ya saya nggak hoki, dapatnya yang lambat. Kalau Pak Edo, oh hoki itu, untung itu, dapatnya yang kenceng-kenceng. Ya, kalau Anda punya banyak front, Anda bisa memilih di mana Anda mau bekerja. Bukan terpaksa bekerja dengan siapa. Orang itu semakin dipaksa, semakin ditekan, semakin sombong. Itu saya kasih tahu rahasia. Semakin dia tahu dia dibutuhkan, semakin tidak mau. Lucu kan? Itulah. Tapi kalau dia tahu Anda naik peringkat tanpa dia gatal sendiri. Kurang ajar aplen saya ini. Saya diem kok dia naik peringkat, nggak mau kalah. Dia akan jalan. Itu terjadi. Oke, itu yang saya lihat apa yang dilakukan Pak Luis Tendian. Ya, saya nggak jalan. Dia punya banyak stok. Wah, saya nggak mau rugi. Saya harus jalan kalau gitu. Soalnya nyawa dia tidak tergantung saya, kurang ajar kan? Ngerti maksudnya? Itu karena beliau punya stok banyak sekali. Saya maju nggak maju, dia maju terus. Wah, daripada saya ketinggalan tambah jauh, mending saya maju duluan. Nah itu harus dibangun. Jadi bukan kita tergantung sama downline, bukan. Kita memilih kerja dengan siapa. Ya, itu Anda akan bisa kalau Anda punya front yang banyak, punya kaki yang banyak. Jadi jangan pernah mau dream Anda digantungkan hanya kepada satu orang. Itu akan terjadi yang namanya hoki-hokian, untung-untungan. Banyak orang pandangannya seperti itu, betul nggak? Ini bisnis untung-untungan. Kalau kamu dapat orang bagus, ya jalannya cepat. Kalau kamu dapat yang teler, ya kamu nggak untung di bisnis ini. Coba lagi tahun depan. Coba lagi di bisnis lain. Banyak orang seperti itu, bukan? Yang nyari frontline siapa? Saya tanya coba. Anda atau upline Anda atau downline Anda yang nyari frontline? Anda? Anda toh? Jadi ini bisnis siapa? Bisnis Anda. Bukan bisnis downline Anda, betul? Bukan bisnis upline Anda, tapi bisnis Anda. Jadi bisnis ini maju nggak maju tergantung saya dong. Jangan bilang Anda lagi, nanti balik ke saya. Ngerti maksud saya, Bapak Ibu, teman-teman? Banyak orang bilang ini bisnis untung-untungan. Itu betul akan terjadi kalau Anda punya frontline terlalu sempit. Tapi itu tidak akan terjadi kalau Anda punya stok yang banyak di frontline. Karena Anda bisa memilih dengan siapa Anda bekerja. Karena frontline yang menyponsori saya. Saya membangun bisnis saya. Jadi saya tidak mau bisnis saya tergantung oleh upline maupun tergantung oleh downline. Pak Luis grupnya gede sekali. Apa saya mau nunggu pada saat Pak Luis punya waktu baru bantu saya, baru saya jalan. Kalau seperti itu kapan saya bintang 8, kapan saya gold line dan seterusnya. Itu tergantung oleh upline. Saya juga nggak mau tergantung oleh downline. Kalau maksudnya tergantung dengan upline seperti ini. Pada saat Pak Luis bantu, saya serap ilmu sebanyak-banyaknya. Saya harus bisa seperti beliau. Wah, Pak Luis ini hebat ini. Anda pernah dekat sama Pak Luis? Baru dekat aja ikut kebakaran. Semangatnya luar biasa. Ya. Setiap kali saya mendapatkan kesempatan dibantu, saya belajar sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Anda dibantu upline Anda, pergunakan itu semaksimal mungkin. Nah banyak orang salah. Bawa downline-nya, ketemu upline-nya. Upline tolong di follow up. Ah, selesai kerjaan. Pasti join. Pasti join, ditinggal. Loh, bukan itu tujuannya. Prospek Anda join, tapi Anda nggak dapat ilmu apa-apa. Ya, saya pernah, downline saya minta bantuan saya, presentasi, begitu sampai rumahnya, dikenalin, saya baru mau mulai, ya mereka keluar pacaran. Ya, saya tetap maju gitu. Teman tujuannya bukan di situ, nggak ada gunanya untuk dia. Kalau saya pas dibantu, saya selalu melihat apa nih? Kalau orangnya ngomong begini, Pak Luis ngapain nih? Saya belajar sebanyak mungkin ilmu saya ambil. Jadi pada saat Pak Luis nggak bisa bantu, saya harus bisa seperti dia pokoknya. Itu nggak boleh tergantung sama upline. Menurut saya seperti itu. Karena upline kita punya grup lebih besar, nggak bisa setiap hari bantuin kita. Kedua, nggak boleh tergantung sama downline. Dengan cara punya cadangan front sebanyak mungkin. Ya, 10 frontline ini sumbernya dari mana? Dari daftar nama atau prospecting, ya. Kalau Anda lihat di checklist core person itu ada punyailah minimum 100. Itu perlu ditaruh di situ, kenapa? Karena banyak orang itu cuma mengingat-ingat. Makanya perlu benar-benar ditulis. Punyailah 100 minimum dan tambahin terus. Ya, dengan seperti itu Anda akan punya frontline yang banyak. Itu kan frontline Anda semua nantinya tuh, ya nggak? Ya kan? Dan Anda punya PD yang besar. Karena frontline-nya apa? Daftar namanya panjang. Coba, Anda nggak pernah nulis. Anda kan biasanya kalau nggak nulis itu kan mikirnya cuman diseleksi sendiri toh. Si ini mah nggak akan mau, ini mah pelit, ini wah ini mah bodoh, ini wah ini mah nggak akan mau, ini wah akhirnya
Dari seluruh teman saya, Pak, kira-kira yang mau join ada 4 orang. Besok saya undang semua ya. Besoknya diundang, yang 2 lagi di luar negeri, 1 lagi di luar kota, 1-nya datang negatif. Seluruh teman saya, Pak, tidak ada yang mau join bisnis ini, Pak. Itu karena apa? Nggak punya daftar nama. Punyalah daftar nama, karena itu adalah sumber untuk frontline Anda. Oh, satu lagi, ada yang bilang, Pak, frontline saya 10, tapi kok yang jalan cuma 1 atau 2. Ada yang kayak gitu. Kecepatan menentukan. Anda punya 10 frontline dalam waktu singkat, dengan misalkan 2 bulan, dengan 10 frontline dalam waktu 20 tahun, lain efeknya. Ya, Anda setahun 1 dengan sebulan 1 misalnya itu beda. Sebulan 5 dengan sebulan 1 itu beda. Kalau Anda pengen grup Anda perkembangannya bagus, kalau Anda pengen setahun bintang 8, 10 frontline minimum Anda selesaikan 2 bulan, maksimum 3 bulan. Wah, sekarang saya udah join 3 bulan, ya mulai aja dari sekarang kalau gitu. Kita hitung dari sekarang untuk setahun bintang 8. 20 frontline untuk mencapai Excel, selesaikan dalam waktu kira-kira 5 bulanan. 4 sampai 5 bulan, maksimum 6 bulan. 20 frontline. Karena sekali lagi frontline adalah untuk income dan untuk stok Anda menggali ke dalam nantinya. Oke, itu melebar. Di pertama pembelajaran, kedua melebar. Nah, ada yang ketiga nih. Ini kerjaan ketiga yang kita perlu lakukan bersama-sama. Ya, kita perlu belajar, kita perlu melebar, cari duit dari situ, cari tempat paling enak dari situ, dan ingat frontline sama dengan duit. Nantinya peringkat Anda makin tinggi, Anda makin punya banyak kaki, penghasilan Anda akan jauh lebih besar daripada yang punya kaki sedikit. Misalkan seorang bintang 7 dengan 2 kaki, dengan bintang 7 4 kaki, itu bonusnya 4 kaki bisa 2 kali lipat besarnya. Itulah kenapa Unicorn mengarahkan 4 kaki, ya nggak? Core Leader, Excel 4 kaki. Ya. Nah, pertama pembelajaran, kedua melebar, ketiga ke dalam. Ini kalau Anda pengen bangun aset. Melebar itu istilahnya isinya penuh dengan uang. Tapi ke dalam itu kestabilan. Pembangunan asetnya di situ. Ya, tapi Anda nggak bisa cuma punya 1 tusuk sate seperti itu. Nggak bisa. Karena artinya uang Anda akan sedikit. Ya, jadi Unicorn ini diseimbangkan. Antara melebar dengan ke dalam diseimbangkan. Diambilnya 4 titik. 4 kaki ke dalam. Collider dan Excel. Ke dalam patokannya Anda bisa lihat di Collider dan di Excel. Nah, Anda punya banyak frontline, semuanya Anda coba gali selalu. Kita kadang nggak bisa milih kan? Kadang-kadang kita nggak ngerti, yang modelnya begini, ini makanya nggak akan jalan, ternyata jalan kencang, betul nggak? Anda punya pengalaman seperti itu? Ada juga yang, oh ini Pak, kalau jalan ini Pak, satu Jakarta habis Pak. Anda punya dolen yang kayak gitu? Ini nih orang top nih di kelurahan ini. Wah ini Pak, kalau jalan ngeri nih Pak. Tapi itu sampai 3 tahun yang lalu sampai sekarang nggak jalan-jalan. Punya yang kayak gitu? Akan ada yang seperti itu. Ya, jadi semua tempat Anda coba gali ke dalam. Kita nggak pernah tahu. Nah, gali ke dalam itu secara umumnya seperti ini. Nantinya Anda akan fokus di 4 kaki, fokusnya di 4 kaki, dan Anda akan gali ke dalam sampai 6 kedalaman core leader di masing-masing titik tersebut. Nah, mengenai penggalian ke dalam ini dimulai di mana? Sebetulnya dimulai pada saat Anda melakukan presentasi Anda yang pertama kali, atau dimulai pada saat Anda melakukan home meeting Anda yang pertama kali. Ini sebagai contoh ya. Jadi kalau Anda masih ingat konsep presentasi dan follow up, kita presentasi, kita untuk mencari follow up, betul? Follow up untuk mencari presentasi. Kalau Anda masih belum ngerti follow up apa, Anda dengerin starter pack, kaset keempat. Ya, kebetulan pembicara hadir di sini, Pak Edo. Oke, tepuk tangan dong. Oke, presentasi follow up, konsep ini. Ya, nah disinilah kita sebetulnya sudah mulai. Ada kalanya presentasi langsung follow up, ada kalanya. Ya. Nah, seperti apa? Ini contoh. Pada saat Anda selesai presentasi, Anda pinjamkan buku, kaset, atau yang lain-lain untuk dia pelajarin di rumah, betul? Ya kan? Untuk apa? Nantinya follow up. Nah, pada saat Anda berjanji mungkin sehari kemudian, 2 hari kemudian, kan maksimum 3 hari. Ya, Anda janji ketemu dan akhirnya ketemu dan Anda ngobrol-ngobrol, Anda bangun impiannya, mungkin ada sedikit tanya jawab, terus kemudian Anda arahkan untuk bikin daftar nama, Anda booking home meeting berikutnya, terus kemudian Anda closing, terus kemudian Anda promosikan alat bantu. Nah, salah satu adalah Anda booking home meeting berikutnya. Anda mencari presentasi berikutnya, ya kan? Dan dari presentasinya lagi mungkin Anda janjian lagi 3 hari untuk bikin home meeting, 3 hari dan 4 hari. Pada satu meeting lagi selesai, Anda pinjamkan lagi buku, kaset dan segala macam untuk book follow up berikutnya. Anda lihat lingkarannya? Jadi pergerakannya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan Anda presentasi frontline Anda si A, sehari 2 hari kemudian Anda janjian follow up. Selesai presentasi Anda janjian follow up, sehari 2 hari kemudian Anda ketemu untuk follow up, mengajarkan cara kerja yang benar. Akhirnya dia bikin home meeting dan dia ngundang beberapa rekan-rekannya. Terus kemudian Anda follow up lagi, salah satu yang paling bagus si B1 misalkan. Ada lagi B2. Oke, Anda bikin home meeting di B2, ya kan, kerjasama dengan B1 ya. B1 ngundang rekan-rekannya, dan akhirnya akan ada si C1 yang bergabung, dan seterusnya. Nah, kalau Anda melihat ini sebetulnya bekerja ke dalam. Otomatis, kalau Anda melakukan lingkaran presentasi dan follow up ini, itu otomatis akan terjadi konsep bekerja ke dalam.
Kebayang ya? Nanti di C1 Anda follow up lagi, terus kemudian booking home meeting lagi, nanti C1 undang rekan-rekannya, misalkan salah satu join D1 dan seterusnya. Ini Anda lihat, ini bekerja ke dalam. Ya, jadi bekerja ke dalam dimulai dari presentasi dan follow up, bahkan dari awal. Tapi ingat, tidak akan semuanya jalan lancar. Ada yang sudah janjian home meeting, begitu didatengin ke luar negeri. Ada yang janjian follow up, begitu didatengin yang keluar anjingnya. Macam-macam. Itulah kenapa Anda perlu punya stok yang banyak. Jadi cari tempat paling enak untuk gali ke dalam. Nah, dalam mengenai penggalian ke dalam ini ada beberapa poin penting yang kita perlu terapkan. Oke, yang salah satunya ini, bakarlah dari bawah, karena itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Ya, yang sering diceritakan seperti ini ya. Anda berada di sebuah gedung bertingkat 100, Anda berada di lantai paling bawah di lobi, sedang minum teh, di lantai paling atas kebakaran. Kebakaran hebat, lantai paling atas, wah kebakaran hebat, apinya besar sekali. Anda stres nggak? Panik toh? Panik, tapi Anda dengan santai tinggal keluar dari lobi. Betul nggak? Nah sekarang dibalik, Anda lagi di atas lantai 100, lagi melihat-lihat pemandangan Jakarta, lobinya kebakaran hebat, kebakaran besar. Anda stres nggak? Stres luar biasa, karena nggak bisa lari. Betul nggak? Mau lompat sama aja, ya kan? Mau diem, kebanggang juga. Mau gimana? Wah akhirnya Anda lari-lari ke sono kemari, teriak-teriak dan segala macam. Betul? Kalau yang di bawah dibakar, atasnya akan kepanasan. Jadi paling enak membakar dari bawah. Maksudnya gimana? Ini salah satu contoh penerapan. Anda buka front baru nih. Ini aja lah, si A gitu ya. Si A. Si Anda presentasi, pada saat follow up segala macam, waktu mau di closing, ini lebih bagus Anda belanja ini di keluarga, ada yang perlu masalah, ada yang punya masalah kesehatan. Oh ada. Ayah saya ini asam urat, ibu saya ini dan segala. Oh belanja ini. Yuk besok kita sama-sama ke stokis. Aduh, nanti dulu Pak. Kebetulan istri saya sedang hamil, jadi kita punya banyak pengeluaran, jadi kita belum ada uang untuk bisnis ini. Sering ketemu? Pasti banyak presentasi juga nih. Apa yang Anda katakan? Oke Pak, kita tunggu istri Anda melahirkan, baru kita jalan gitu. Kebanyakan seperti itu, betul nggak? Yang saya sarankan, oke Pak, nggak apa-apa. Yang penting kita coba jalan dulu. Ajarin bikin daftar nama, booking home meeting, dia ngundang teman-temannya. Ya kalau bisa dia join dulu, kalau nggak bisa gimana? Bikin home meeting, 2 hari, 3 hari kemudian bikin home meeting, temannya datang. Beberapa datang, dari beberapa itu Anda follow up dan ada satu, si B ini yang paling bagus. Wah pertanyaannya bagus dan orangnya sangat semangat. Dan begitu follow up, ngobrol. Aduh Pak, kebetulan gaji saya habis bulan ini Pak. Tapi bulan depan Pak, akhir bulan, saya pasti join. Sering dengar? Jadi gimana? Oke Pak, kita tunggu akhir bulan gitu? Jangan, nggak apa-apa Pak. Kalau bisa memang minum dulu produknya. Kalau nggak bisa, kita jalan dulu. Bikin daftar nama seperti ini, undang juga ke OPP, bikin home meeting berikutnya. Bikin home meeting berikutnya, datang beberapa orang, ada satu yang bagus sekali, setelah follow up segala macam, si C. Oke? Gitu lagi, si C-nya. Kebetulan ikan mas koki saya lagi hamil, Pak. Nanti setelah melahirkan, perlu makanan khusus segala macam, ini contoh ya. Jadi gimana? Terusin lagi, bikin home meeting lagi, ngundang lagi teman-temannya. Salah satu join. Si D, begitu di follow up, oke Pak, bintang 3. Tas. Lah ini yang ditunggu-tunggu kan? Telepon si C. Pak C, masih ingat? Pak D yang kemarin itu, ini 2 jutanya di tangan saya, sudah siap masuk stokis. Sudah siap belanja, barangnya sudah dipilih, sudah beli starter pack segala macam. Cuman saya bingung sponsornya siapa ya? Ya kan? Kasih visi. Kalau Bapak join, bintang 3 jelas dong, nggak boleh kalah sama downline. Bonusnya 485 loh Pak. Bapak dapat produk senilai 2 juta, ya kan? Diminum keluarga sehat. Betul nggak Pak? Bapak tinggal kembangin kiri kanan sedikit sudah bintang 4. Dekat sekali Pak. Wah, kalau gitu ikan mas koki saya bisa menunggu. Betul nggak? Si C join. Wah ini, telepon lagi si B. Halo Bapak B, masih ingat Bapak C yang kemarin itu? Bapak C join bintang 3, Bapak C kemarin ngundang, join bintang 3 juga Pak. Grup Bapak berkembang bagus, nanti kita akan hari apa home meeting lagi di grup Bapak D. Nah, Bapak C dan Bapak D ini udah siap ke stokis Pak. Cuman sponsornya siapa Pak ya? Ya kan? Kalau Bapak join 2 juta, bonusnya udah 485, Bapak dapat barang senilai 2 juta, produknya luar biasa, Bapak minum keluarga sehat. Bapak tinggal ngembangin sedikit, mungkin Bapak bintang 4 atau bintang 5 cepat. Betul nggak? Oh gitu ya? Saya masih punya tabungan deh. Telepon lagi ke atasnya, si A. Halo Bapak A, dan seterusnya. Si A nya tetap nggak mau. Kejadian, oh sering juga kejadian. Tetap nggak mau.
nggak bisa diganggu gugat pokoknya. Keputusan saya sudah final katanya. Ya, nggak apa-apa, saya hargai sekali pendapat Bapak. Tapi kalau gitu kasihan teman-teman Bapak. Jadi akan saya bantu langsung, boleh nggak Pak? Oh silakan, Anda ambil aja langsung. Oke, karena semakin lama ditunggu, bisa jadi tiga-tiganya nggak jadi nanti. Tapi tentu Anda harus ngomong dulu ke A dong. Anda ngerti maksudnya ya? Dengan seperti ini, Anda jalan terus. Bekerja ke dalam itu sangat efektif. Karena Anda bisa memperlihatkan kepada, kalau pada saat D join, Anda bisa memperlihatkan kepada C bahwa ini bisnis dia berkembang. Jadi dia akan mau untuk join. Tadinya dia belum mau join karena belum punya grup, betul nggak? Tapi kalau Anda gali ke bawah terus, begitu dia lihat dia punya grup, dia akan melihat dari sudut pandang dia. Kebanyakan orang bilang nggak punya duit, itu bukan nggak punya duit betulan. Kebanyakan orang itu sebetulnya ngomongnya adalah saya nggak kepengen ngapa-ngapain tapi pengen dapat aset, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen dapat duit banyak, pengen dapat BMW. Gimana caranya? Itu omongannya sebetulnya. Ya, bukan nggak punya duit betulan. Ada memang yang nggak ada dana sama sekali ada. Tapi lebih banyak orang itu sebetulnya nggak mau keluar, tapi pengennya untung. Jadi kita gali ke bawah. Kalau kita gali ke bawah, ada hasilnya, dia akan join dengan mudah sekali. Karena dia bisa melihat tuh dari sudut pandang dia bahwa dia untung. Dia sudah punya grup. Nah itu gali ke bawah. Termasuk untuk mempromosikan alat bantu. Pada saat ini jalan misalkan masih nggak mau kok PP, starter pack, ya ada yang beli ada yang nggak. VS, wah VS sudah dekat nih, susah banget diajak. Promosinya dari mana? Kebanyakan orang promosinya dari atas. Ini kalau misalkan ABCD ya, si A-nya dipromosikan terus. Paling enak promosi ke D. Bapak D, ini VS ini acara luar biasa, Bapak perlu datang, pembicaranya adalah ini. Acaranya Anda kan bisa banyak belajar, ini acara megah ribuan orang. Bapak bisa melihat unicorn seperti apa, TNC seperti apa di sini. Anda ceritakan pengalaman Anda di VS. Dan B ngambil tiket. Anda tinggal kontak si C. Bapak C, Bapak D sudah ambil tiket VS. Kalau Bapak nggak datang kan nanti yang nemenin siapa? Ya nggak? Masa sendirian? Kan itu teman Bapak. Dan ini juga pertemuannya luar biasa Pak. Jadi sayang sekali kok Bapak lewatkan. Dia akan ngambil lebih mudah. Kalau C dan D sudah mengambil tiket VS, B-nya akan jauh lebih mudah ngambil tiket VS. Kalau B, C, D sudah ambil tiket VS, si A akan dengan sangat mudah untuk ngambil tiket VS. Promosikan alat bantu dari bawah. Itu berlaku juga untuk starter pack, untuk netpi dan segala macam dari bawah. Yang bawah langganan netpi, yang atas belum. Lama-lama diajak ngomong sama dolennya soal kaset, nggak ngerti kan malu juga. Oh malu Pak, dolen saya ada seperti itu, nggak baca-baca buku. Dolennya baca buku. Akhirnya diajak ngomong, Pak udah baca buku ini, saya sih diem aja. Akhirnya besok baca sendiri. Jadi supaya nggak kalah sama dolennya gitu. Jadi alat bantu Anda promosikan dari bawah. Terus kemudian, ini, si A, si B1, B2. Si A sponsor B1, B2, si B1 ada C1, terus si C1 ada D1. Kalau bekerja ke dalam Anda jalankan dengan benar, si A ini kan mulai buka front baru juga, betul? Si B1 mulai buka front baru juga, dan di sana mulai home meeting juga. Si C1 mulai buka home meeting juga, si D1 bikin home meeting juga. Pertanyaannya, Anda mau dibelah berapa untuk bantu semua? Kan nggak bisa, ya kan? Mungkin beberapa masih baru-baru semua. Akhirnya Anda bisa, pertama, Anda ajarkan secepatnya mereka untuk presentasi, pakailah SP yang rendah di daftar nama, SP yang 456 untuk lakukan presentasi. Promosikan mereka core meeting, supaya mereka mau melakukan 8 kali presentasi untuk datang ke core meeting. Ya. Terus kemudian Anda lakukan yang namanya pull down meeting. Pull down meeting itu Anda bikin home meeting di satu tempat, di mana grup-grup yang lain ikutan ngundang. Tapi catatannya adalah yang presentasi apa yang tertinggi. Contohnya di D1 bikin home meeting. Anda hubungin C1, C1 kita bikin home meeting di D1, hari sekian, jam sekian, alamatnya di sini. Anda ngundanglah gitu. C1 ikut ngundang. Di tempat yang sama, di waktu yang sama. B1 ikut ngundang, Anda kasih tahu. Si A juga ikut ngundang. Bahkan si B2 kita akan untuk ngundang. Bahkan Anda sendiri ngundang prospek Anda ke situ. Jadi sekali kerja, sama-sama 1 jam, presentasi 30-45 menit, hasilnya banyak sekali. Loh mereka tetap harus datang, oh jelas, untuk nanti booking follow up segala macam gitu. Itu nanti bisa diatur. Tapi intinya pull down meeting adalah home meeting rame-rame. Tentu Anda harus minta izin sama tuan rumahnya. Jangan ngeti-ngeti didatengin banyak orang, ini siapa lagi nih? Anda bisa bilang, Pak, ini kebetulan ada rekan-rekan saya yang nantinya akan datang juga. Ini kan supaya rame Pak. Bisnis ini semakin banyak, semakin rame Pak. Nggak apa-apa Pak ya? Iya. Tapi tentu Anda hitung-hitung loh ya. Kalau rumahnya kecil jangan diisi 50 orang gitu, jangan. Roboh nanti. Ya, jadi kalau kira-kira si D1 bikin home meeting dengan masuknya C1 dengan B1 sudah cukup, ya A1 jangan dimasukin gitu. Mau datang untuk bantuin follow up boleh gitu, tapi jangan semuanya ngundang ke situ. Jangan, dipecah-pecah pull down meetingnya juga. Apa guna pull down meeting? Pertama, efektif. Kerjanya sama-sama 30 menit, 45 menit, tapi hasilnya banyak. Ya, yang hadir 10 gitu, 15 gitu. Kedua, kalau misalkan namanya orang baru, si Denny kan orang baru nih, sudah dikasih tahu, Pak nanti ngundanglah minimum 10 Pak, yang SP-nya di atas 7, supaya hasilnya bagus. Kalau 10 rata-rata kan datang 3 atau 4,
Ya nggak? Soalnya biasa, ada yang banyak bocor, ada yang kebanjiran, ada yang anaknya sakit, nganter ibunya, segala macam lah. Akhirnya yang datang akan 3 atau 4. Oh iya, 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 siap, siap, siap. Pas hari H ditanya, Pak gimana Pak? Nggak ada yang datang tuh, berapa yang diundang? 2. Nah, itulah orang, nggak apa-apa. Kalau Anda tidak melakukan pull down meeting, sepi, nggak ada yang datang. Tapi coba Anda melakukan pull down meeting. Kayak kemarin, saya bikin pull down meeting. Tuan rumahnya ngundang 3, datang 1. Ya kan? Sesuai rumus kan? 3 datang 1. Tapi yang datang ada sekitar 15. Setelah pulang dia bilang, bisnis ini jalan ya ternyata ya. Ya, di situ dia bisa lihat, ternyata bisnis ini jalan. Meskipun yang diundang dia nggak ada yang datang pun, dia bisa lihat bisnis ini jalan ya. Kok yang datang ini pada datang semua nih? Berarti saya mungkin yang salah undang. Dia akan lebih mau diarahkan untuk bikin home meeting berikutnya. Oke, itu kelebihan dari pull down meeting. Kita disarankan melakukan banyak sekali pull down meeting, ngirit waktu dan ada poin plusnya tadi. Nah, kemudian pada saat bekerja ke dalam, jangan lupa untuk melakukan duplikasi. Anda mungkin jagoan, Pak. Anda orang paling hebat di grup Anda, tapi ingat, Anda ingin bangun aset. Ya, Anda bangun aset maksudnya apa? Suatu saat Anda mundur pun grup Anda jalan. Kalau Anda jadi Superman, upline saya ini paling top Pak. Wah hebat sekali Pak. Kalau nggak datang, wah nggak ada yang bisa gantiin kerjanya Pak. Wah ini upline saya luar biasa. Lah kalau dia nggak ada gimana? Ya berhenti semua. Ada yang kayak gitu. Nah itu kok menurut saya agak kurang benar, karena duplikasi nggak jalan. Jadi bukannya bikin aset, tapi nyari kerjaan. Peringkat tambah tinggi, tambah ke sono kemari. Kalau nggak muter Indonesia, grup nggak jalan. Wah itu bahaya. Bukannya time freedom, tapi full of pekerjaan itu. Ya, dapat pekerjaan banyak. Bukan itu yang kita mau. Jadi jangan lupa untuk melakukan duplikasi. Ajarkan dan ajarkan grup Anda. Nah, untuk mengajarkan gimana? Anda selalu ajaklah murid. Ya, Anda selalu mengajak murid setiap kali Anda bekerja di kedalaman. Misalkan, Anda membantu si B1. Pada saat follow up si B1, si A-nya diajak. A, kita follow up B1 besok jam sekian. Oke, nah datang. Pada saat berangkat Anda kasih tahu, Pak nanti saya akan melakukan follow up. Bapak udah dengar belum kaset starter pack misalkan, yang follow up? Oh sudah. Nah nanti mungkin sedikit direview ya. Anda cerita nanti saya akan begini. Gitu. Jadi pada saat praktek dia bisa melihat, si A bisa melihat. Pulang bisa direview lagi. Kadang-kadang kan prospeknya negatif sekali, kadang positif, kadang negatif. Ya di situ Anda bisa review. Pak tadi saya begini karena begini. Jadi dia bisa tahu, dia belajar. Jadi sambil Anda beraksi Anda belajar. Ya, tapi bukan berarti kalau misalkan Anda mau follow up si B1, tiba-tiba si A nggak bisa nih, misalkan nih, wah perutnya mules banget, nggak bisa dikompromi, nggak bisa berangkat. Bukan berarti Anda batalin, kalau saya bilang tetap jalan aja. Ya, jangan sampai bisnis berhenti gara-gara itu gitu. Jangan, tapi kalau bisa, sebisa mungkin Anda ajak murid, karena duplikasi berjalan di situ. Tentu Anda jangan bilang, Anda umurnya 30, Anda punya dolen umur 60, pengusaha terkenal, sukses. Pak, Anda jadi murid saya ya, nanti ikutin saya gitu, ngamuk. Jangan, ya. Oke, jadi tinggal pendekatan kita gimana. Tapi itu penting sekali, maksud saya Anda perlu mengajak murid. Ya, Anda bisa tunjukkan bagaimana cara kerja di depan grup Anda. Jadi kita nggak cuma ngomong doang gitu loh, ngomong doang. Wah nanti kamu begini. Pokoknya kamu kesana ya, kamu sana. Bapak kemana? Oh pulang santai. Banyak yang seperti itu, merintah doang. Anda boleh cerita, tapi Anda praktek. Praktek, grup Anda akan melihat. Satu tindakan berharga 1000 perkataan. Tunjukkan di depan dan grup Anda akan ingat selamanya. Apa yang dilakukan Pak Luis ke saya, bagaimana cara presentasi, cara follow up, saya masih ingat sampai sekarang dan itu masih sering saya tiru di grup saya. Dan apa yang saya lakukan. Misalkan ada orang bilang, apa MLM? Enggak lah, enggak gitu. Ingat Pak Luis dulu. Oh, saya udah sampai sini Pak. Yang penting saya cerita dulu lah gitu. Nah, itu dulu masih saya ingat sampai sekarang. Ya, jadi sama. Di depan grup Anda lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Karena duplikasi akan berjalan. Grup Anda akan melihat lebih kuat, jauh lebih kuat daripada sekedar perkataan. Duplikasi Anda ajarkan. Ajak murid kemana-mana. Ya, ajarkan dan ajarkan. Nah kemudian dalam bekerja ke dalam jangan delegasi terlalu cepat. Si A ini jagoan. Wah ini orang hebat sekali Pak. Nggak usah disuruh ngumpulin grupnya sendiri. Mengkoordinir ke OPP, mengkoordinir ke VS, Netpi dikoordinir sendiri. Wah home meeting dihandle sendiri. Hebat luar biasa Pak. Nah biasanya ini penyakit. Kalau kita sudah ketemu satu yang luar biasa kayak gitu, semua pekerjaan diserahkan ke dia. Betul nggak? Ya nggak? Jadi kita nanti bilang, kamu gini ya. Dah. Beres Pak, orangnya hebat kok. Jangan delegasikan terlalu cepat. Ya, Anda tetap harus bekerja ke dalam. Sampai mana? Kalau menurut saya minimum sampai 6 generasi core leader terbentuk di kaki itu. Minimum. Kalau bisa sih 6 Excel. Ya. Jadi kalau di atasnya si Ani sudah core leader, Anda masih punya PR membentuk 6 generasi, bukan 6 kedalaman loh. Maksud saya 6 kedalaman itu harus yang nempel langsung, frontline bukan. Tapi maksudnya sampai keluar 6 generasi. Jadi ini core leader nih bukan, ini core leader nih bukan, ini core leader lah 6 gitu pokoknya. Nah, ya. Setelah itu Excel nantinya. Jadi kalau Anda punya 6 kedalaman Excel seperti itu akan kuat sekali.
Karena masing-masing titik punya 4 kaki, 4 kaki, 4 kaki, 4 kaki. Dan Anda bisa tidur dengan nyenyak malam hari. Untuk kaki itu. Kalau Anda mau 4 kaki, Anda bisa tidur nyenyak dan tersenyum malam hari. Jadi minimum sampai 6 generasi itu adalah itu tanggung jawab Anda, tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawabnya si A. Si A hebat sekali Pak, saya tahu. Tapi sampai 6 generasi itu tanggung jawab Anda, tanggung jawab saya untuk pembentukan itu. Ya, meskipun si A hebat, tetap Anda perlu pegang yang bawahnya. Kalau si A hebat sekali nggak masalah, tapi tetap perlu. Oke? Jadi Anda minimum 6 itu Anda kenal. Terus kemudian fokus. Jadi dalam kerja ke dalam Anda perlu punya target. Dan yang paling enak adalah pencetakan core person dan co-leader, kemudian pencetakan Excel. Anda bisa pakai co-leader weekend dan Anda bisa pakai acara live nantinya, Living in Freedom. Syaratnya bintang 6 Excel. Ya, dan ini bisa pindah-pindah. Jadi maksudnya gini, satu orang core person nilainya tinggi. Satu orang co-leader nilainya sangat tinggi. Jadi kalau ada yang hampir co-leader, Anda bantu dulu. Ya, satu mencetakan co-leader. Bawahnya udah hampir co-leader, Anda bantu di situ. Jadi pencetakan co-leader itu sangat-sangat penting. Itu satu, bisa dikatakan satu batu yang nantinya bisa menjadi diamond, bisa menjadi berlian, menjadi gold line di grup Anda. Jadi Anda bantu di situ. Pencetakan co-leader. Satu co-leader nilainya tinggi. Anda sering dengar ya, satu orang jenderal itu nilainya mungkin 1000 prajurit. Prajuritnya boleh mati banyak nggak apa-apa, tapi jenderalnya jangan. Jenderal harus selamat. Maka kalau di film-film perang, kepalanya selalu ada apa-apa dilindungi dulu. Bahkan banyak yang berkorban segala macam. Karena itu penting sekali, satu orang ini nilainya tinggi sekali. Sama juga dengan bisnis ini. Jadi Anda mencetak satu co-leader, itu Anda mencetak satu co-leader yang satu bibit yang sangat berkualitas nantinya. Bibit awal, co-leader, nantinya Excel. Jadi sangat penting, fokus Anda ke sana. Ya. Terus kemudian Anda bisa pindah-pindah fokusnya. Jadi bukan berarti Anda kerja di kaki pertama di sini terus gitu, enggak. Tiap bulan bisa pindah-pindah, Anda bisa melihat. Itu nanti berdasarkan konsultasi. Anda misalkan punya 20 frontline, saya harus kerja di mana bulan ini? Anda bisa konsultasikan. Jadi bisa aja di bulan sekarang kerjanya di kaki 1, 2, 5, 6 nomornya misalkan ya. Tapi bulan depan 1, 2, 7, 8 itu bisa terjadi. Tergantung keadaan grupnya seperti apa. Terus kemudian leader tertinggi itu megang kaki yang terbawah. Oke? Ini berhubungan dengan duplikasi tadi. Kebanyakan orang berhenti. Kalau atasnya bagus diserahkan semuanya ke dia pekerjaan. Jangan. Leader tertinggi, Anda pegang kaki yang terbaik terbawah. Kalau misalkan yang si D1 ini kaki yang terbaik. Wah, aktif sekali, core person lagi ngejar core leader. Ya, Anda bantu di situ. Selama yang D1 jalan, B1 akan jalan, C1 akan jalan, A akan jalan. Anda bikin ledakan luar biasa di situ. Leader tertinggi megang kaki yang terbawah. Karena itu merupakan suatu jaminan. Selama yang bawah jalan, atasnya akan jalan. Tapi tetap akan ada di antara itu yang rontok, biasa. Itu pasti. Nggak tahu kenapa. Ya, tapi minimum dengan Anda pegang paling bawah, atasnya akan jalan semua. Yang atas akan kebakar karena yang bawahnya jalan. Dan sambil jalan Anda bisa lihat di atas siapa yang dekat-dekat core leader. Siapa yang dekat-dekat Excel, Anda bantu juga di situ. Dicetak jadi core leader, dicetak jadi Excel. Sisihkan waktu Anda, ini juga penting, 80% waktu Anda untuk 20% leader Anda. Jadi gini, ini hukum menurut survei, di mana-mana, di organisasi, di marketing, dimanapun. Ini kalau ada omset, ini ada orang. 80% orang itu menghasilkan 20% omset. 20% orang menghasilkan 80% omset. Banyak orang merasa, Pak saya udah kerja keras luar biasa tapi kok hasilnya nggak maksimal. Mungkin Anda bekerja di 80% ini Pak, yang menghasilkan cuma 20% omset. Ya, tapi akan ada orang-orang inti di grup Anda, 20% biasanya. Itu yang menghasilkan 80% omset di grup Anda. Anda perlu tahu, mana 20% orang intinya. Kalau Anda bangun di situ, omset akan meledak. Anda bekerja di tempat yang lain, omsetnya naiknya nggak kerasa. Oke, nah gimana cara ngeliatnya? Siapa 20% ini? Core person, co-leader, Excel. Artinya, secepatnya Anda menjadi seorang core person, co-leader, Excel. Sehingga upline Anda akan tahu bahwa Anda adalah 20% orang di situ. Anda adalah leadernya. Kalau Anda pernah punya organisasi, pernah ikut organisasi, atau punya toko atau punya perusahaan, ada nggak? Misalkan Anda punya toko gitu. Ada orang-orang tertentu yang kalau bisa jangan nggak masuk. Kalau nggak masuk, aduh pusing saya, kacau semua. Betul nggak? Ada juga orang-orang yang ini mau 3an nggak masuk, ya nggak masalah. Ngerti maksudnya? Ada orang-orang yang inti seperti itu. Oke, nah di grup Anda kan seperti itu. Core person, co-leader, Excel. Itu adalah orang-orang inti di grup Anda. Nah untuk Anda sendiri gimana? Segeralah jadi core person, co-leader, Excel. Sehingga upline Anda tahu bahwa Anda akan serius. Sering nggak Anda punya grup yang saya akan berjuang luar biasa. Wah saya akan bangun, saya punya impian yang sangat besar. Wah, ya kapan core person Pak? Wah nanti dulu Pak. Ya. Nanti, oh nanti. Buku, oh iya Pak nanti segera. OPP, oh iya. Tapi saya akan maju terus Pak, saya akan berjuang mati-matian. Ada yang kayak gitu? Ada pasti. Ya. Di situ kadang kita suka bingung.
Mana yang benar-benar yang hebat ya? Ya, ada tong kosong berbunyi nyaring. Kalau yang tong isi bunyinya kelepek-kelepek gitu. Tapi maksudnya kadang kita nggak tahu. Ini satu ngomongnya gini, satu mana yang benar ya? Benar nggak nih omongan dia kan, wah katanya mengundang 100 orang. Wah ini katanya mau akan setahun bintang 8. Yang ini mau ngomong membawa 1000 orang ke VS. Yang ini ngomong, wah ini semuanya hebat nih. Gimana cara ngelihatnya? Core person, core leader, Excel. Itu membuktikan bahwa orang itu serius. Kalau enggak, mungkin sekarang belum serius, tapi nanti bisa serius. Di situ Anda bisa melihat siapa di grup Anda yang serius. Nah, untuk Anda sendiri, segera jadi seorang core person, core leader, Excel. Sisihkan waktu Anda, perbanyak waktu Anda untuk orang-orang leader ini. Saya tiap kali misalkan bangun keluar kota atau kemana, itu biasanya cuma selain bekerja ke dalam, itu barengan sama leadernya aja, sama orang-orang intinya. Transfer ilmu sebanyak-banyaknya. Cara follow up seperti ini, cara presentasi seperti ini, cara segala macam dengan orang-orang sedikit itu. Karena dari sedikit itu yang akan bikin omset besar. Ya, ada selalu orang-orang inti. Misalnya jenderal-jenderalnya itu yang mana? Ada. Akan ada. Dan orang-orang itu yang membuat perbedaan banyak di grup itu. Nah, orang-orang tersebut asalnya dari mana? Asalnya dari pertemuan M seperti ini. Jadi Anda ini calon-calon jenderal berikutnya. Dengan Anda hadir di acara M ini, upline Anda akan tahu bahwa Anda serius. Minimum untuk tahap awal. Segera core person makanya. Dan core leader. Kemudian Excel. Ya. Nah kemudian pada saat bekerja ke dalam, sangat penting untuk Anda mempunyai target, mempunyai goal. Gak bisa kerja cuma asal jalan. Anda harus punya goal. Salah satunya, goal bisa berbagai macam, Anda bisa konsultasikan, salah satunya adalah pembentukan core person, core leader, Excel. Anda bisa pakai pertemuan-pertemuan untuk mendorong grup Anda. Misalkan core leader meeting, ya, acara sebelum VS. Anda bentuk sebanyak mungkin core leader, Anda promosikan. Core leader weekend, acara live, bintang 6 dan Excel, nanti akan diadakan untuk tahun ini akhir tahun. Ya Anda cetak sebanyak mungkin orang ke sana. Anda harus punya goal. Bulan ini mau ngapain? Banyak orang seperti ini. Pokoknya saya mau setahun bintang 8. Akhir tahun ini, wah minimum saya bintang 8. Bulan ini gimana? Wah pokoknya saya semampu saya. Nggak bisa. Target jangka panjang penting, target jangka pendek juga sangat penting. Bulan ini Anda mau ngapain? Kalau Anda mau jalan kaki dari Jakarta ke Bandung, dalam waktu 2 hari misalnya. Artinya dalam 3 jam pertama, Anda minimum harus nyampe sekian, betul nggak? Kalau Anda belum nyampe situ, ya berarti 3 jam berikutnya numpuk kerjaan, ya kan? Nah kurang lebih seperti itu. Kalau target jangka pendek nggak masuk, target jangka panjangnya akan mundur. Nah banyak orang itu mengelabui diri sendiri dengan target jangka panjang. Pokoknya suatu saat tenang aja, aku pasti God Lion, pasti itu. Akumulasi tambah batas waktu, pasti. Entah keturunan keberapa tapi. Karena bulan ini, ya nanti dulu lah. Tapi nanti pasti Pak, tenang aja. Bapak, pokoknya saya satu God Lion di grup di kaki Bapak ini. Abad berapa nggak tahu. Tapi pokoknya saya pasti jadi God Lion nanti. Bapak akan direktur, salah satunya saya, God Lionnya. Nggak bisa. Kalau jangka pendeknya nggak masuk, jangka panjangnya nggak akan masuk juga. Jadi penting sekali Anda punya target jangka pendek. Jangka panjang penting, jangka pendeknya juga penting. Bulan ini Anda mau ngapain? Anda membangun ke dalam. Berapa core leader yang akan Anda cetak? Siapa yang akan Anda cetak menjadi core leader? Siapa yang akan Anda cetak menjadi Excel? Berikutnya dalam bekerja ke dalam sangat penting untuk melakukan konsultasi. Kalau Anda baca di checklist di core leader, pada saat Anda mulai core leader, mulai disarankan untuk konsultasi rutin tiap bulan. Ada di checklistnya, ya nggak? Itu penting sekali. Semua yang saya ceritakan ini adalah teori, pengalaman saya. Pengalaman Anda mungkin sedikit berbeda, benang merahnya sama, tapi mungkin sedikit-sedikit berbeda. Ya, nah itu baru bisa diselesaikan kalau Anda sering konsultasi dengan upline Anda. Apa yang masalah-masalah yang saya temuin mungkin sedikit berbeda dengan masalah-masalah yang Anda temuin. Benang merahnya sama, strateginya mungkin mirip, tapi apa yang Anda temui di tengah jalan mungkin berbeda. Konsultasilah rutin dengan upline Anda. Minimum untuk formalnya setiap bulan. Pak, upline saya luar kota, ada email, ada SMS, ada telepon. Ya, telepon kemana-mana cuma Rp1.000 per jam dan segala macam. Anda bisa pilih itu, ya kan? Sesama nomor ini akan diskon sekian. Loh, sekarang lagi perang di mana-mana. Pakai telepon, SMS, email, belajar kalau nggak bisa, pakai apapun masih bisa konsultasi bulanan. Jadi di BCC ini tuh nggak cuma asal jalan. Sayang, maksud saya. Bisa asal jalan juga bisa. Cuman sayang hasilnya nggak akan maksimal. Jadi di bisnis ini kalau Anda cepat-cepat bintang 8 kan enak, betul nggak? Anda tanya yang bintang 8 di depan, enak nggak jadi bintang 8? Ya kan? Kalau Anda tanya saya enak nggak? Ya enak. Enak sekali. Kemarin habis dikasih villa juga. Ya kan? Enak sekali gitu. Jadi segera selesaikan pekerjaan Anda. Jangan cuman jangan menikmati capeknya terlalu lama. Ya, menikmati capeknya kan, nggak punya target, yang penting jalan. Ya bintang 8 5 tahun juga nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa sih itu. Tapi kan bangun terus itu. Kadang jalan, kadang berhenti, nggak maju-maju bisnisnya. Kenapa nggak sekali Anda selesaikan pekerjaan? Setahun 2 tahun, bintang 8. Konsultasilah rutin. Terus di kedalaman, Anda harus pintar untuk membangun impian.
Nah, ini juga penting. Di kedalaman Anda akan ketemu berbagai macam tipe orang, berbagai macam bentuk orang, dari seluruh suku, agama, golongan, satu lagi apa sih? Ras. Ya, seluruh sara, pokoknya di bawah itu. Seluruh kerjaan, seluruh usia, seluruh jenis kelamin, seluruh apa nggak tahu lah, pokoknya macam-macam Anda ketemu orang di situ. Ya, salah satunya Anda harus pintar untuk membangun hubungan, itu dulu aja, membangun hubungan. Anda kan punya grup yang usianya 2 kali lipat usia Anda. Anda kan punya grup yang usianya separuh usia Anda. Anda kan punya grup yang isinya ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, macam-macam, pengusaha, satpam, macam-macam. Ya, Anda harus bisa membangun hubungan dengan mereka. Ada yang tipenya melankolis, apa-apa ditanyain, Pak Luis nomor sepatunya berapa ya? Ada yang kayak gitu, dia analisa semua. Ada yang kayak gitu, ada yang sanguinnya setengah mati. Oke, ada yang flegmatis, kok nggak didorong nggak jalan. Macam-macam tipe orang. Ada yang koleris, galaknya setengah mati. Ya, intinya macam-macam tipe orang. Belajarlah, personality plus akan membantu Anda sekali. Ya, belajarlah. Nah, kita harus bisa untuk membangun hubungan dengan orang lain. Itulah kenapa di Unicorn disarankan buku pertama, salah satu dari 2 buku pertama adalah bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu maksudnya. Karena di kedalaman Anda akan ketemu banyak sekali orang. Anda sponsori teman Anda sponsori temannya lagi, itu mungkin Anda sudah nggak kenal, betul nggak? Dan temannya itu mensponsori temannya lagi, Anda sudah nggak kenal sama sekali. Ya, itulah kenapa kita harus bisa sedikit luas. Saya kaku Pak, jalan aja kayak begini. Saya dulu orangnya seperti itu. Saya orangnya introvert, pemalu, ngomong di depan umum takut, malu-maluin lah. Ya. Tapi saya tahu kalau saya ingin meraih impian saya harus mau berubah. Berubah itu kan capek. Saya orangnya melankolis. Masa melankolis disuruh joget-joget seperti ini? Loh, yang melankolis suruh maju, coba suruh gitu, bisa nggak? Ya, kadang-kadang jadi sulit sekali. Tapi saya ingin berubah untuk impian saya. Soal begini-begini itu nggak penting. Yang penting adalah impian saya. Ngerti maksud saya? Saya harus mau berubah. Mungkin nggak bisa. Oh iya, Ksatria Baja Hitam berubah, gitu. Nggak bisa. Perlu waktu dan berubah itu capek. Capek. Saya harus belajar dari sanguin. Ini cerita saya. Saya dari melankolis harus belajar dari sanguin. Oh, itu setengah mati. Ya, dan sampai sekarang pun masih kebawa melankolis yang dari lahir, nggak bisa hilang. Tapi sedikit banyak saya belajar untuk menjadi seorang sanguin. Nggak terlalu banyak mikir. Ada apa-apa dipikirin. Ya, wah ini bapak ini kok ngeliatin saya gini, menghina saya nih ya. Kadang-kadang seperti itu pikirannya. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi kadang-kadang pikiran saya seperti itu. Oh, nggak ada apa-apa padahal. Melankolis kadang-kadang gitu. Nggak ada apa-apa dipikirin semuanya. Kenapa kabelnya bulat gini ya? Kenapa ada 6 biji dan segala macam? Ya, kalau di buku Personality Plus sering dikatakan yang sangat melankolis itu makan anggur, metik, itu harus ada urutannya. Harus yang ini dulu, harus yang ini dulu. Oh, sanguin mana peduli? Tuk 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 amburadul gitu kan? Nggak, melankolis. Saya dulu melankolis. Ya sampai sekarang melankolis. Tapi saya belajar untuk jadi sanguin. Nah berubah tuh nggak enak, nggak nyaman. Tapi saya tahu bahwa ini berubah untuk kebaikan, berubah untuk positif. Ya, dan saya bisa membangun hubungan lebih baik dengan orang-orang lain. Kenapa enggak kita menjadi orang yang sedikit aja lebih baik? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita bisa berubah sedikit lebih baik, kenapa tidak? Ya enggak? Ya, dan ilmu yang diajarkan di BCC ini itu bukan ilmu yang cuma di BCC ini toh, enggak. Ini bisa Anda terapkan dalam hidup sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, betul enggak? Ya, jadi kenapa tidak Anda terapkan ilmu ini, membangun hubungan dengan orang lain, kembangkan. Anda bangunlah hubungan yang baik dengan orang lain. Karena di kedalaman Anda akan ketemu banyak sekali orang. Ya. Terus kemudian di kedalaman Anda harus sering sekali membangun dream. Banyak orang tanya, Pak, ini masalah saya begini-begini. Yang paling penting apa, Pak? Yang paling penting cuma satu. Nomor satu itu loh, impian. Jadi setiap kali Anda ketemu grup Anda, selalu ingatkan impian mereka. Bangunlah visi mereka. Nggak usah bosan-bosan. Banyak yang bilang, loh kan kemarin sudah, Pak. Iya. Kemarin juga sudah makan, kenapa hari ini makan lagi? Perut bisa lapar, kruk, makan bakso gitu. Tapi dream kita, semangat kita, impian kita, sikap positif kita, itu kok lapar, nggak ada yang ngasih tahu. Ya, jadi selalu ingatkan dream grup Anda. Saya kemana-mana ngomong dream. Lah Pak Luis Tenen itu paling jago dalam bangun dream, betul nggak? Ya, dia bisa mengeluarkan dream orang. Dream yang dulu dikubur di kedalaman 100 meter, nggak berani dilihat lagi. Hidup kan susah. Nanti kok mikir tinggi-tinggi, nanti jatuh gimana? Itu bisa digali, diangkat lagi, dan dilihat dan berani untuk mencapainya. Bangun dream di grup Anda. Ingatkan mereka. Kalau Anda punya grup, punya leader yang dari dulu pengen punya rumah sendiri, impian terbesar dia adalah punya rumah sendiri. Anda ingatkan, setiap kali home meeting, misalkan malam-malam, misalkan capek, negatif semua pula. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang pas positif semua, kadang-kadang campur, pas negatif Anda ingatkan. Memang jalannya seperti ini Pak, untuk mencapai rumah impian Bapak. Tapi saya yakin sekali nggak akan lama. Oke, kita punya target, kita jalan lagi, dan seterusnya. Ingatkan dreamnya, bangun impian di mana-mana, terutama di kedalaman. Penting sekali. Ya, terus kemudian pada saat bangun kedalaman jangan lupa semangat.
Semangat itu menular. Kalau dekat Pak Luis, semangatnya luar biasa. Ya. Jadi apa prioritas utama hidup Anda? Nomor 1, nenek. Nomor 2, nenek. Ngantuk orang. Jadi Bapak prioritas utamanya apa? Di sini ada beberapa pilihan Pak. Bapak mungkin bisa lihat. Semangatnya dikeluarkan. Dibangun kedalaman, Anda bangun dream group Anda pompakan semangat ke mereka. Energi itu menular, semangat itu menular. Anda bangun semangat di grup Anda. Ya, kalau seluruh grup Anda semangat luar biasa mengejar co-leader week yang terdekat, omset Anda akan berlipat. Oke, kalau seluruh grup Anda tahu bahwa nanti bulan September akan ada ratus ribu orang akan datang ke Jakarta dari seluruh dunia, akan ada pawai BMW, dikawal polisi segala macam, panjang puluhan BMW. Grup Anda akan luar biasa semangat. Mr. Lee kemarin datang ke Jakarta, memberikan visinya dan semua leadernya pulang nggak bisa tidur karena semangat semua. Oke, pasang iklan segede gitu, satu halaman gede di Kompas. Ya, memberikan dream, semangat. Anda berikan dream, berikan semangat. Kejar goal bersama-sama. Grup Anda kan excited. Senyum bintang 4. Nanti di NDT maju. Oke, semangat. Kalau Anda nggak bisa semangat gimana? Pak, saya kan tipe yang nggak bisa berkobar-kobar begitu, Pak. Ada yang seperti itu. Belajarlah. Saya juga paling nggak bisa dulu. Paling nggak bisa. Belajarlah. Anda punya upline yang bisa, yang sanguin koleris, yang kalau ngomong berapi-api, Anda pelajarin. Gimana ya? Kok bisa gitu? Loh, Anda mau seperti upline Anda nggak? Punya grup gede, punya OPP sendiri, penerima reward, belajarlah. Anda harus bisa mengalahkan leader Anda. Apa yang upline Anda bisa, Anda harus bisa gitu loh. Oke? Jadi Anda pelajarin upline Anda, gimana? Anda belajar ke upline Anda. Semangat, bangunlah semangat. Oke, terus ini mungkin sedikit dalam membangun grup, hati-hati jangan utang-utangan. Ini sedikit melenceng ya. Ini penting, makanya ditaruh, jangan utang-utangan. Ya, banyak orang saking baik hatinya, saya tahu Pak, dalam bangun kedalaman ini, kadang-kadang ketemu yang punya masalah keuangan. Mau beli starter pack ngutang, mau VS ngutang, mau OPP ngutang, apa-apa ngutang. Saya sangat menyarankan untuk jangan utang-utangan. Kenapa? Pertama, upline Anda bukan bank. Kedua, sering terjadi uang itu hal yang sangat sensitif, ya kan? Uang itu sangat sensitif dan sering terjadi ini menghancurkan grup. Kadang-kadang cuma duit berapa sih? 50.000 bisa hancur grupnya. Betul. Jadi kalau Anda diberi kewajiban, bukan kewajiban. Kalau Anda kebetulan pas lagi megang uang di grup Anda, jangan pernah dipakai untuk apapun, titik. Libat, ngumpulin libat, besok saya storein. Ngumpulin libat, ayo. Wah, store semua. Setelah kumpul pulang semua, kemarin saya mau beli baju, pakai dulu deh. Nanti kok gaji saya udah balik, sudah ada saya gantiin. Jangan. Itu orang-orang lain, jangan dipakai, titik. Jangan pernah. Kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Kebayang ya? Oke, penghargaan orang kepada Anda itu nggak bisa dibeli. Sekali Anda mengerusak itu, susah sekali untuk memperbaikinya. Sulit sekali. Maksud saya gini, kepercayaan dan respect orang itu nggak bisa dibeli. Bisa saya bayar, saya kasih 1 juta kamu respect ke saya loh ya? Nggak bisa. Kenapa orang respect ke Pak Luis misalnya? Karena beliau kerja kerasnya luar biasa. Beliau sudah membantu banyak sekali orang. Itu nggak bisa dibeli. Respect dan kepercayaan nggak bisa dibeli. Jadi jangan dirusak itu. Membangunnya kadang lama sekali. Dananya butuh 1 untuk ngurusanya, betul nggak? Anda punya teman yang lama sekali, gara-gara tengkar sehari, bubar semua. 10 tahun temenan, gara-gara sehari doang, sejam tengkar, nggak pernah ngomong selamanya. Kadang-kadang seperti itu. Hal yang sangat simpel bisa ngerusak semuanya. Jadi uang itu sangat sensitif, jangan pernah Anda pakai. Uang grup Anda, kalau pas kebetulan. Itu yang pertama. Kedua, mungkin Anda pas kebetulan keuangannya kuat, Anda minjemin ke grup Anda. Nah itu kadang. Kan maksudnya baik. Grup saya ini kasihan Pak, jadi saya kasih aja. Jeleknya di mana? 1, duplikasi. Kalau Anda kasih gratis ke dia, Anda kasih starter pack, sebetulnya nggak apa-apa. Kasus-kasus sangat-sangat tertentu silakan. Tapi secara umum saya bilang, jangan. Karena begitu dia terima starter pack gratis, waktu dia ngembangin grup, dia mikirnya apa? Saya dapat gratis, berarti saya harus ngasih gratis. Atau dia akan minta lagi ke Anda untuk dikasihkan ke grup Anda. Nanti lama-lama Anda di bandar starter pack. Minta untuk disalurkan ke bawah. Karena di bawah kebiasaan gratis semua. Begitu nggak diberi, grupnya berhenti. Oke? Terus kedua, sering kejadian. Kan banyak orang baik nih, betul nggak? Anda pinjemin 50.000. Nanti kalau sudah ada duit, balikin aja, santai aja. Maksudnya sih baik. Ya kan? Yang kejadian ini gimana? Downline Anda ini orangnya baik hati, suka menolong, rajin menabung. Nggak pernah berbohong. Jadi dia pinjam, dia merasa dia harus mengembalikan. Ada tipe orang seperti itu, kalau punya utang nggak bisa tidur. Oke? Dia udah dapat dan dia gelisah. Waduh, saya punya utang 50.000 ke upline saya. Jadi tiap ketemu wajah Anda, dia merasa dia ditagih. Padahal maksudnya bukan. Jadi di OPP, setiap kali bilang, lari dia. Dipikirnya mau ditagih. Padahal maksudnya, ini loh ada pertemuan bagus dan seterusnya. Lari. Loh kok pulang duluan? Ada telepon. Wah dia semakin takut, dicari-cari, matiin.
Dia sampai rumah, diteleponin di rumah. Wah, cilaka, dikepung saya. Bilang pergi. Bilang pergi, Bu. Bilang saya pergi keluar kota 5 tahun. Akhirnya menghindar. Justru karena saking baiknya. Anda lose kontak. Dia tahu kok dia datang bertahun pasti ketemu Anda. Dia lama-lama ngilang. Itu juga sering terjadi. Jadi kalau bisa cash and carry aja. Kalau belum ada gimana? Kan kita punya produk, betul nggak? Iya kan? Bisa bikin produk klinik, ya, cari yang perlu produknya. Keuntungan dari situ bisa Anda pakai untuk beli. Itu akan jauh lebih baik. Kasus khusus sekali ada kemungkinan untuk memberikan ada, tapi Anda konsultasikan dulu. Jangan terlalu gampang karena duplikasinya akan jelek sekali. Oke, Bapak Ibu, itu adalah 3 hal yang menurut saya perlu kita lakukan kalau Anda ingin membangun bisnis ini, membangun aset. Pembelajaran, membangun ke samping, dan membangun ke dalam. Nah, ini 3-tiganya perlu barengan. Kalau kok cuma salah satu juga enggak jalan. Belajar doang, bisnisnya nggak jalan. Ke samping doang, nggak ke bawah, nggak stabil. Kalau cuma ke samping doang, kena angin sedikit juga goyang semua. Hilang semua. Kayak akar serabut. Akar serabut, tanaman-tanaman kecil itu kalau dicabut gampang banget, tret. Wah, gampang banget, tret. Menggali ke dalam, itu akar tunjang. Kokoh. Kena angin juga paling guyuk, kuat lagi. Ya, ada daun yang rontok dikit lah, tapi kuat. Tapi kalau Anda terlalu kecil, duitnya dikit. Berbuahnya dikit. Kalau Anda cuma ke samping dan ke dalam dan nggak belajar, di titik tertentu grup Anda akan macet nantinya. Biasanya akan seperti itu. Jadi 3 hal ini perlu Anda lakukan bersama-sama. Ya, dan semuanya ini adalah merupakan suatu keputusan. Ya, ini bukan suatu untung-untungan sekali lagi, tapi merupakan suatu keputusan. Jadi Anda mau bintang 8 setahun, itu adalah suatu keputusan, bukan suatu kebetulan. Karena kalau namanya keputusan, Anda akan belajar, Anda akan bekerja untuk mengejarnya. Halangan di tengah jalan pasti ada, betul nggak? Oke, 1-2 tahun bintang 8, plus minus 40 juta per bulan. Masa kerjanya mau nggak ngapa-ngapain atau santai-santai aja? Perlu dibangun. Orang kerja keras juga puluhan tahun mau, bangun bisnis lama sekali mau, ninggalin anak istrinya lama sekali, berbulan-bulan kadang mau. Ini cuma 1-2 tahun, kerja serius. Boleh part-time pula, tapi serius. Intinya ini adalah suatu keputusan. Jadi Anda harus memutuskan dulu. Pertanyaan saya, Anda kapan core leader? Bagi yang sudah, kapan Excel? Itu keputusan. Anda akan punya goal kalau Anda sudah bikin keputusan. Lah manusia itu berbuat berdasarkan keputusan. Kalau Anda mau pulang nih, mau pulang, Anda mikir dulu kan? Anda akan lewat pintu itu dan pulang segala macam. Nggak mungkin badan Anda tiba-tiba jalan terus otak Anda baru mikir, loh ini kok badan saya jalan sendiri ngapain ini? Saya mau kemana gitu? Nggak bisa. Kalau Anda menyadarin itu, Anda akan sadar bahwa kita harus berpikir bahwa kita mau sukses dulu, berani sukses dulu. Anda mau jadi bintang 8 dulu. Badan kita akan ngikutin. Di tengah jalan akan ada halangan, itu pasti. Nggak mungkin nggak. Saya kasih tahu dulu, nggak mungkin nggak. Tapi prosesnya cuma 1-2 tahun. Ya, jadi Anda ikutin prosesnya, buatlah keputusan. Kapan Anda mau core leader? Yang jawab harus Anda, saya nggak bisa. Ya, Anthony Robbins di salah satu bukunya pernah cerita. Anda tahu Anthony Robbins? Salah seorang pelatih yang paling terkenal, motivator terkenal, NLP nggak salah ya. Menulis buku banyak sekali, Awaken the Giant Within dan yang lain-lain. Katanya kalau orang ketemu dia perokok misalkan, cuma dalam waktu setengah jam bisa berhenti ngerokok. Orang narkoba ketemu 15 menit bisa berhenti, katanya. Oke? Karena dia bilang otak adalah kepala kita, pikiran kita ini sesuatu hal yang sangat-sangat kuat. Nah suatu hari, dia didatengin orang yang dulu pernah ketemu sama dia untuk berhenti ngerokok dan benar berhenti ngerokok. Tapi setelah dia pulang, beberapa waktu kemudian dia ngerokok lagi. Terus dia balik ngeluh gitu loh. Kok saya ngerokok lagi? Di situ dia sadar, dia cerita di situ ya. Saya sadar bahwa mau gimana juga faktor luar, nomor 1 tetap faktor dari dalam. Anda serius nggak mau berhenti ngerokok? Orang lain bisa berusaha maksimum, tapi kalau Anda sendiri nggak mau, ya nggak bisa. Nah ini sama, Anda harus bikin keputusan dulu. Anda yang harus jawab, oke? Baru nanti sisanya akan ikut. Nggak bisa, mau saya ngomong sampai berbusa-busa, nggak bisa. Harus Anda yang mengatakannya. Jadi kapan mau core leader? Kapan mau Excel? Kapan mau bintang 8? Kita harus mengatakan duluan, kita harus bikin komitmen duluan, kita harus mengambil keputusan, badan akan ngikut. Jadi ini penting sekali. Sering dikatakan ucapanmu adalah doamu, ya. Itu semua akan terwujud. Jadi hati-hati Anda bilang saya tidak bisa, seluruh badan kita akan bilang kita nggak bisa. Otak kita akan mencari alasan, 1000 alasan kenapa kita tidak bisa. Tapi kalau Anda mengatakan saya bisa, seluruh badan Anda mengatakan saya akan bisa. Dan otak Anda akan mencari jalan gimana caranya supaya saya bisa. Jadi pastikan Anda memberikan input yang positif ke kepala Anda bahwa Anda bisa untuk menjadi seorang core leader, Excel, dan nantinya bintang 8 dan God Lion. Selamat mengambil keputusan, selamat berjuang untuk impian Anda, selamat malam.